Sudah lama diminta perhatiannya, barulah kini Komnas HAM menyatakan bahwa ada pelanggaran HAM yang dilakukan anak buah Ibtu Rudian pada terpidana kasus kematian Vina dan Eki. Pernyataan yang dinilai terlambat karena terpidana kini tinggal menunggu waktu saja untuk putusan sidang peninjauan kembali, PK. Dan tentu saja pernyataan Komnas HAM tersebut dinilai sudah tak banyak gunanya lagi. Jika saja sejak awal di tahun 2026 Komnas HAM merespon apa yang dikeluhkan terpidana, tentu saja lain ceritanya kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman. Titin Prialianti menanggapi pengungkapan Komnas HAM terkait adanya pelanggaran yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Menurut Titin Prialianti, pengungkapan itu sudah terlambat dilakukan oleh Komnas HAM. Apalagi saat ini para terpidana kasus Vina tinggal menunggu putusan hasil peninjauan kembali, PK. Namun meski begitu, Titin Prialianti menilai hal ini menunjukkan adanya kemajuan. Walaupun sudah sangat terlambat, tapi buat saya ini kemajuan. Jati diri Komnas HAM sudah mulai kelihatan, kata Titin Prialianti dikutip dari YouTube Nusantara TV, Jumat, tanggal 18 November tahun 2024. Sebab menurut Titin Prialianti, dirinya sudah menghadap ke Komnas HAM sejak tanggal 13 September tahun 2016. Saya menghadap Komnas HAM, kemudian juga memaparkan apa yang terjadi, karena dalam surat yang saya kirimkan ada 9 item, kata Titin Prialianti. Dalam surat itu, kata Titin, dirinya menjelaskan secara rinci apa yang terjadi di tahun 2016 sejak tanggal 31 September sampai ia menghadap Komnas HAM. Tanggal 22 Mei 2024, saya dipanggil kembali. Komnas HAM ternyata masih memegang berkas saya, itu setelah viral, jelas Titin. Soal pelanggaran kode etik yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana, kata Titin Prialianti, dirinya tidak pernah mengetahui hal itu. Titin hanya tahu ada anggota yang sudah dihukum terkait kasus Vina Cirebon. Hal itu pun baru diketahui Titin Prialianti setelah penangkapan Peggy Setiawan. Saat itu salah satu anggota bilang sudah ada hukuman bagi anggota. Iya saya bilang, tapi yang dihukum bukan anggota yang melakukan penganiayaan seperti yang saya laporkan, jelas Titin. Rupanya anggota yang dihukum itu adalah polisi lalu lintas yang melakukan olah TKP penemuan Vina dan Eki di flyover Talun. Tapi yang dihukum adalah yang telah menyatakan bahwa 2016 itu adalah kecelakaan lalu lintas, dan dianggap salah menafsirkan peristiwanya. Kan yang dihukum dari Polsek Talun, beber Titi. Sementara soal ungkapan Komnas HAM bahwa anak buah Ibtu Rudiana sudah menjalani sidang etik, dirinya tak pernah tahu. Terkait kode etik yang penganiayaan, saya justru tidak dengar itu. Yang saya dengar tahun 2017 yang dihukum itu yang melakukan olah TKP kecelakaan, kata dia lagi. Tak hanya itu, Titin juga meragukan adanya putusan etik kepada anak buah Ibtu Rudiana di tahun 2017. Agak sanksi, ungkapnya. Kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menanggapi pengungkapan Komnas HAM terkait adanya pelanggaran yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Menurut Titin Prialianti, pengungkapan itu sudah terlambat dilakukan oleh Komnas HAM. Apalagi saat ini para terpidana kasus Vina tinggal menunggu putusan hasil peninjauan kembali, PK. Namun meski begitu, Titin Prialianti menilai hal ini menunjukkan adanya kemajuan. Sebab menurut Titin Prialianti, dirinya sudah menghadap ke Komnas HAM sejak tanggal 13 September 2016. Sementara itu, Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing mengatakan, Titin Prialianti bisa meminta secara resmi ke Polresta Cirebon soal putusan etik tahun 2017. Ia pun meyakini berdasarkan penelusurannya, dipastikan ada 3 anggota yang sudah menjalani sidang etik. Ada 2 dari unit narkoba, kemudian tahti atau petugas lapas. Ketiganya bahkan dinyatakan melakukan pelanggaran di kasus Vina Cirebon. 2 diantaranya adalah anak buah Ibtu Rudiana. Uli menuturkan, berdasarkan sidang etik bidang propam saat itu ada pemukulan dari anggota kepada terpidana kasus Vina. Pelanggaran itu, kata dia, terkait penangkapan para terpidana kemudian tidak adanya pendampingan dari pengacara. Selain itu, adanya penganiayaan di dalam tahanan oleh petugas lapas. Ia juga mengatakan kalau ketiga anggota itu sudah diberi sanksi teguran tertulis. Nasib oknum polisi yang menangani kasus Vina Cirebon pada tahun 2016 kini di ujung tanduk, setelah Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi agar Kapolri segera memeriksa jajaran Polres Cirebon Kota dan Polda Jabar. Nasib mereka akan semakin miris jika permohonan peninjauan kembali atau PK yang diajukan terpidana kasus Vina Cirebon dikabulkan Mahkamah Agung. Akankah para oknum polisi ini menggantikan 7 terpidana kasus Vina Cirebon di Bui?
Terkait hal ini, kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso membuka kesempatan para oknum polisi ini untuk bertobat. Oknum polisi ini bisa saja dimaafkan atau dilakukan restoratif justice, jika mereka mau menyampaikan kebenaran tentang apa yang mereka lakukan kepada para terpidana. Hal itu harus dilakukan sebelum ada putusan PK Mahkamah Agung. Dikatakan Jutek, di kasus Vina ini, kepolisian secara institusi tidak bersalah, namun oknum-oknumlah yang melakukan pelanggaran pada tahun 2016. Namun, lanjut Jutek, jika putusan PK sudah diumumkan dan permohonan dikabulkan Mahkamah Agung, maka sudah tidak ada lagi restoratif justice. Jutek menyebut jika oknum tidak tobat, maka pintu restoratif justice tertutup, pihaknya akan tegak lurus menegakkan hukum yang berlaku. Sudah lama diminta perhatiannya. Barulah kini Komnas HAM menyatakan bahwa ada pelanggaran HAM yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana pada terpidana kasus kematian Vina dan Eki. Pernyataan yang dinilai terlambat karena terpidana kini tinggal menunggu waktu saja untuk putusan sidang peninjauan kembali atau PK. Dan tentu saja pernyataan Komnas HAM tersebut dinilai sudah tak banyak gunanya lagi. Jika saja sejak awal di tahun 2016 Komnas HAM merespon apa yang dikeluhkan terpidana, tentu saja lain ceritanya. Kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menanggapi pengungkapan Komnas HAM terkait adanya pelanggaran yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Menurut Titin Prialianti, pengungkapan itu sudah terlambat dilakukan oleh Komnas HAM. Apalagi saat ini para terpidana kasus Vina tinggal menunggu putusan hasil peninjauan kembali atau PK. Namun meski begitu, Titin Prialianti menilai hal ini menunjukkan adanya kemajuan. Sebab menurut Titin Prialianti, dirinya sudah menghadap ke Komnas HAM sejak tanggal 13 September 2016. Dalam surat itu, kata Titin, dirinya menjelaskan secara rinci apa yang terjadi di tahun 2016 sejak tanggal 31 September sampai ia menghadap Komnas HAM. Soal pelanggaran kode etik yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana, kata Titin Prialianti, dirinya tidak pernah mengetahui hal itu. Titin hanya tahu ada anggota yang sudah dihukum terkait kasus Vina Cirebon. Hal itu pun baru diketahui Titin Prialianti setelah penangkapan Pegi Setiawan. Rupanya anggota yang dihukum itu adalah polisi lalu lintas yang melakukan olah TKP penemuan Vina dan Eki di flyover Talun. Sementara soal ungkapan Komnas HAM bahwa anak buah Ibtu Rudiana sudah menjalani sidang etik, dirinya tak pernah tahu. Komnas HAM baru-baru ini mengungkap adanya pelanggaran yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Titin Prialianti, kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman bereaksi dan memberikan sindiran menohok kepada Komnas HAM tersebut. Dikatakan Titin, pengungkapan pelanggaran itu sudah terlambat dilakukan oleh Komnas HAM. Apalagi saat ini para terpidana kasus Vina tinggal menunggu putusan hasil peninjauan kembali, PK. Namun meski begitu, Titin Prialianti menilai hal ini menunjukkan adanya kemajuan. Sebab menurut Titin Prialianti, dirinya sudah menghadap ke Komnas HAM sejak tanggal 13 September 2016. Dalam surat itu, kata Titin, dirinya menjelaskan secara rinci apa yang terjadi di tahun 2016 sejak tanggal 31 September sampai ia menghadap Komnas HAM. Soal pelanggaran kode etik yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana, kata Titin Prialianti, dirinya tidak pernah mengetahui hal itu. Sementara soal ungkapan Komnas HAM bahwa anak buah Ibtu Rudiana sudah menjalani sidang etik, dirinya tak pernah tahu. Tak hanya itu, Titin juga meragukan adanya putusan etik kepada anak buah Ibtu Rudiana di tahun 2017. Nasib oknum polisi yang menangani kasus Vina pada tahun 2016 kini di ujung tanduk. Sebelumnya, Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi agar Kapolri segera memeriksa jajaran Polres Cirebon Kota dan Polda Jabar. Jika permohonan peninjauan kembali, PK, para terpidana kasus Vina dikabulkan Mahkamah Agung, nasib mereka akan semakin miris. Apakah para oknum polisi ini akan menggantikan 7 terpidana kasus Vina Cirebon di Bui? Terkait hal ini, kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso membuka kesempatan para oknum polisi ini untuk bertobat. Oknum polisi ini bisa saja dimaafkan atau dilakukan restoratif justice, RJ, jika mereka mau menyampaikan kebenaran tentang apa yang mereka lakukan kepada para terpidana. Hal itu harus dilakukan sebelum ada putusan PK Mahkamah Agung. Dikatakan Jutek, di kasus Vina ini, kepolisian secara institusi tidak bersalah, namun oknum-oknumlah yang melakukan pelanggaran pada tahun 2016. Namun, lanjut Jutek, jika putusan PK sudah diumumkan dan permohonan dikabulkan Mahkamah Agung, maka sudah tidak ada lagi restoratif justice.
Sudah lama diminta perhatiannya, barulah kini Komnas HAM menyatakan bahwa ada pelanggaran HAM yang dilakukan anak buah Ibtu Rudian pada terpidana kasus kematian Vina dan Eki. Pernyataan yang dinilai terlambat karena terpidana kini tinggal menunggu waktu saja untuk putusan sidang peninjauan kembali, PK. Dan tentu saja pernyataan Komnas HAM tersebut dinilai sudah tak banyak gunanya lagi. Jika saja sejak awal di tahun 2026 Komnas HAM merespon apa yang dikeluhkan terpidana, tentu saja lain ceritanya kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menanggapi pengungkapan Komnas HAM terkait adanya pelanggaran yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Menurut Titin Prialianti, pengungkapan itu sudah terlambat dilakukan oleh Komnas HAM. Apalagi saat ini para terpidana kasus Vina tinggal menunggu putusan hasil peninjauan kembali, PK. Namun meski begitu, Titin Prialianti menilai hal ini menunjukkan adanya kemajuan. Walaupun sudah sangat terlambat, tapi buat saya ini kemajuan, jati diri Komnas HAM sudah mulai kelihatan, kata Titin Prialianti dikutip dari YouTube Nusantara TV, Jumat, tanggal 18 November tahun 2024. Sebab menurut Titin Prialianti, dirinya sudah menghadap ke Komnas HAM sejak tanggal 13 September tahun 2016. Saya menghadap Komnas HAM, kemudian juga memaparkan apa yang terjadi, karena dalam surat yang saya kirimkan ada 9 item, kata Titin Prialianti. Dalam surat itu, kata Titin, dirinya menjelaskan secara rinci apa yang terjadi di tahun 2016 sejak tanggal 31 September sampai ia menghadap Komnas HAM. Tanggal 22 Mei 2024, saya dipanggil kembali. Komnas HAM ternyata masih memegang berkas saya, itu setelah viral, jelas Titin. Soal pelanggaran kode etik yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana, kata Titin Prialianti, dirinya tidak pernah mengetahui hal itu. Titin hanya tahu ada anggota yang sudah dihukum terkait kasus Vina Cirebon. Hal itu pun baru diketahui Titin Prialianti setelah penangkapan Peggy Setiawan. Saat itu salah satu anggota bilang sudah ada hukuman bagi anggota. Iya saya bilang, tapi yang dihukum bukan anggota yang melakukan penganiayaan seperti yang saya laporkan, jelas Titin. Rupanya anggota yang dihukum itu adalah polisi lalu lintas yang melakukan olah TKP penemuan Vina dan Eki di flyover Talun. Tapi yang dihukum adalah yang telah menyatakan bahwa 2016 itu adalah kecelakaan lalu lintas, dan dianggap salah menafsirkan peristiwanya. Kan yang dihukum dari Polsek Talun, beber Titi. Sementara soal ungkapan Komnas HAM bahwa anak buah Ibtu Rudiana sudah menjalani sidang etik, dirinya tak pernah tahu. Terkait kode etik yang penganiayaan, saya justru tidak dengar itu. Yang saya dengar tahun 2017 yang dihukum itu yang melakukan olah TKP kecelakaan, kata dia lagi. Tak hanya itu, Titin juga meragukan adanya putusan etik kepada anak buah Ibtu Rudiana di tahun 2017. Agak sanksi, ungkapnya. Kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menanggapi pengungkapan Komnas HAM terkait adanya pelanggaran yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Menurut Titin Prialianti, pengungkapan itu sudah terlambat dilakukan oleh Komnas HAM. Apalagi saat ini para terpidana kasus Vina tinggal menunggu putusan hasil peninjauan kembali, PK. Namun meski begitu, Titin Prialianti menilai hal ini menunjukkan adanya kemajuan. Sebab menurut Titin Prialianti, dirinya sudah menghadap ke Komnas HAM sejak tanggal 13 September 2016. Sementara itu, Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing mengatakan, Titin Prialianti bisa meminta secara resmi ke Polresta Cirebon soal putusan etik tahun 2017. Ia pun meyakini berdasarkan penelusurannya, dipastikan ada 3 anggota yang sudah menjalani sidang etik. Ada 2 dari unit narkoba, kemudian tahti atau petugas lapas. Ketiganya bahkan dinyatakan melakukan pelanggaran di kasus Vina Cirebon. 2 diantaranya adalah anak buah Ibtu Rudiana. Uli menuturkan, berdasarkan sidang etik bidang propam saat itu ada pemukulan dari anggota kepada terpidana kasus Vina. Pelanggaran itu, kata dia, terkait penangkapan para terpidana kemudian tidak adanya pendampingan dari pengacara. Selain itu, adanya penganiayaan di dalam tahanan oleh petugas lapas. Ia juga mengatakan kalau ketiga anggota itu sudah diberi sanksi teguran tertulis. Nasib oknum polisi yang menangani kasus Vina Cirebon pada tahun 2016 kini di ujung tanduk, setelah Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi agar Kapolri segera memeriksa jajaran Polres Cirebon Kota dan Polda Jabar. Nasib mereka akan semakin miris jika permohonan peninjauan kembali atau PK yang diajukan terpidana kasus Vina Cirebon dikabulkan Mahkamah Agung. Akankah para oknum polisi ini menggantikan 7 terpidana kasus Vina Cirebon di Bui?
Terkait hal ini, kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso membuka kesempatan para oknum polisi ini untuk bertobat. Oknum polisi ini bisa saja dimaafkan atau dilakukan restoratif justice, jika mereka mau menyampaikan kebenaran tentang apa yang mereka lakukan kepada para terpidana. Hal itu harus dilakukan sebelum ada putusan PK Mahkamah Agung. Dikatakan Jutek, di kasus Vina ini, kepolisian secara institusi tidak bersalah, namun oknum-oknumlah yang melakukan pelanggaran pada tahun 2016. Namun, lanjut Jutek, jika putusan PK sudah diumumkan dan permohonan dikabulkan Mahkamah Agung, maka sudah tidak ada lagi restoratif justice. Jutek menyebut jika oknum tidak tobat, maka pintu restoratif justice tertutup, pihaknya akan tegak lurus menegakkan hukum yang berlaku. Sudah lama diminta perhatiannya. Barulah kini Komnas HAM menyatakan bahwa ada pelanggaran HAM yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana pada terpidana kasus kematian Vina dan Eki. Pernyataan yang dinilai terlambat karena terpidana kini tinggal menunggu waktu saja untuk putusan sidang peninjauan kembali atau PK. Dan tentu saja pernyataan Komnas HAM tersebut dinilai sudah tak banyak gunanya lagi. Jika saja sejak awal di tahun 2016 Komnas HAM merespon apa yang dikeluhkan terpidana, tentu saja lain ceritanya. Kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menanggapi pengungkapan Komnas HAM terkait adanya pelanggaran yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Menurut Titin Prialianti, pengungkapan itu sudah terlambat dilakukan oleh Komnas HAM. Apalagi saat ini para terpidana kasus Vina tinggal menunggu putusan hasil peninjauan kembali atau PK. Namun meski begitu, Titin Prialianti menilai hal ini menunjukkan adanya kemajuan. Sebab menurut Titin Prialianti, dirinya sudah menghadap ke Komnas HAM sejak tanggal 13 September 2016. Dalam surat itu, kata Titin, dirinya menjelaskan secara rinci apa yang terjadi di tahun 2016 sejak tanggal 31 September sampai ia menghadap Komnas HAM. Soal pelanggaran kode etik yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana, kata Titin Prialianti, dirinya tidak pernah mengetahui hal itu. Titin hanya tahu ada anggota yang sudah dihukum terkait kasus Vina Cirebon. Hal itu pun baru diketahui Titin Prialianti setelah penangkapan Pegi Setiawan. Rupanya anggota yang dihukum itu adalah polisi lalu lintas yang melakukan olah TKP penemuan Vina dan Eki di flyover Talun. Sementara soal ungkapan Komnas HAM bahwa anak buah Ibtu Rudiana sudah menjalani sidang etik, dirinya tak pernah tahu. Komnas HAM baru-baru ini mengungkap adanya pelanggaran yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Titin Prialianti, kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman bereaksi dan memberikan sindiran menohok kepada Komnas HAM tersebut. Dikatakan Titin, pengungkapan pelanggaran itu sudah terlambat dilakukan oleh Komnas HAM. Apalagi saat ini para terpidana kasus Vina tinggal menunggu putusan hasil peninjauan kembali, PK. Namun meski begitu, Titin Prialianti menilai hal ini menunjukkan adanya kemajuan. Sebab menurut Titin Prialianti, dirinya sudah menghadap ke Komnas HAM sejak tanggal 13 September 2016. Dalam surat itu, kata Titin, dirinya menjelaskan secara rinci apa yang terjadi di tahun 2016 sejak tanggal 31 September sampai ia menghadap Komnas HAM. Soal pelanggaran kode etik yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana, kata Titin Prialianti, dirinya tidak pernah mengetahui hal itu. Sementara soal ungkapan Komnas HAM bahwa anak buah Ibtu Rudiana sudah menjalani sidang etik, dirinya tak pernah tahu. Tak hanya itu, Titin juga meragukan adanya putusan etik kepada anak buah Ibtu Rudiana di tahun 2017. Nasib oknum polisi yang menangani kasus Vina pada tahun 2016 kini di ujung tanduk. Sebelumnya, Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi agar Kapolri segera memeriksa jajaran Polres Cirebon Kota dan Polda Jabar. Jika permohonan peninjauan kembali, PK, para terpidana kasus Vina dikabulkan Mahkamah Agung, nasib mereka akan semakin miris. Apakah para oknum polisi ini akan menggantikan 7 terpidana kasus Vina Cirebon di Bui? Terkait hal ini, kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso membuka kesempatan para oknum polisi ini untuk bertobat. Oknum polisi ini bisa saja dimaafkan atau dilakukan restoratif justice, RJ, jika mereka mau menyampaikan kebenaran tentang apa yang mereka lakukan kepada para terpidana. Hal itu harus dilakukan sebelum ada putusan PK Mahkamah Agung. Dikatakan Jutek, di kasus Vina ini, kepolisian secara institusi tidak bersalah, namun oknum-oknumlah yang melakukan pelanggaran pada tahun 2016. Namun, lanjut Jutek, jika putusan PK sudah diumumkan dan permohonan dikabulkan Mahkamah Agung, maka sudah tidak ada lagi restoratif justice.
Sudah lama diminta perhatiannya, barulah kini Komnas HAM menyatakan bahwa ada pelanggaran HAM yang dilakukan anak buah Ibtu Rudian pada terpidana kasus kematian Vina dan Eki. Pernyataan yang dinilai terlambat karena terpidana kini tinggal menunggu waktu saja untuk putusan sidang peninjauan kembali, PK. Dan tentu saja pernyataan Komnas HAM tersebut dinilai sudah tak banyak gunanya lagi. Jika saja sejak awal di tahun 2026 Komnas HAM merespon apa yang dikeluhkan terpidana, tentu saja lain ceritanya kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menanggapi pengungkapan Komnas HAM terkait adanya pelanggaran yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Menurut Titin Prialianti, pengungkapan itu sudah terlambat dilakukan oleh Komnas HAM. Apalagi saat ini para terpidana kasus Vina tinggal menunggu putusan hasil peninjauan kembali, PK. Namun meski begitu, Titin Prialianti menilai hal ini menunjukkan adanya kemajuan. Walaupun sudah sangat terlambat, tapi buat saya ini kemajuan, jati diri Komnas HAM sudah mulai kelihatan, kata Titin Prialianti dikutip dari YouTube Nusantara TV, Jumat, tanggal 18 November tahun 2024. Sebab menurut Titin Prialianti, dirinya sudah menghadap ke Komnas HAM sejak tanggal 13 September tahun 2016. Saya menghadap Komnas HAM, kemudian juga memaparkan apa yang terjadi, karena dalam surat yang saya kirimkan ada 9 item, kata Titin Prialianti. Dalam surat itu, kata Titin, dirinya menjelaskan secara rinci apa yang terjadi di tahun 2016 sejak tanggal 31 September sampai ia menghadap Komnas HAM. Tanggal 22 Mei 2024, saya dipanggil kembali. Komnas HAM ternyata masih memegang berkas saya, itu setelah viral, jelas Titin. Soal pelanggaran kode etik yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana, kata Titin Prialianti, dirinya tidak pernah mengetahui hal itu. Titin hanya tahu ada anggota yang sudah dihukum terkait kasus Vina Cirebon. Hal itu pun baru diketahui Titin Prialianti setelah penangkapan Peggy Setiawan. Saat itu salah satu anggota bilang sudah ada hukuman bagi anggota. Iya, saya bilang, tapi yang dihukum bukan anggota yang melakukan penganiayaan seperti yang saya laporkan, jelas Titin. Rupanya anggota yang dihukum itu adalah polisi lalu lintas yang melakukan olah TKP penemuan Vina dan Eki di flyover Talun. Tapi yang dihukum adalah yang telah menyatakan bahwa 2016 itu adalah kecelakaan lalu lintas, dan dianggap salah menafsirkan peristiwanya. Kan yang dihukum dari Polsek Talun, beber Titi. Sementara soal ungkapan Komnas HAM bahwa anak buah Ibtu Rudiana sudah menjalani sidang etik, dirinya tak pernah tahu. Terkait kode etik yang penganiayaan, saya justru tidak dengar itu. Yang saya dengar tahun 2017 yang dihukum itu yang melakukan olah TKP kecelakaan, kata dia lagi. Tak hanya itu, Titin juga meragukan adanya putusan etik kepada anak buah Ibtu Rudiana di tahun 2017. Agak sanksi, ungkapnya. Kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menanggapi pengungkapan Komnas HAM terkait adanya pelanggaran yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Menurut Titin Prialianti, pengungkapan itu sudah terlambat dilakukan oleh Komnas HAM. Apalagi saat ini para terpidana kasus Vina tinggal menunggu putusan hasil peninjauan kembali, PK. Namun meski begitu, Titin Prialianti menilai hal ini menunjukkan adanya kemajuan. Sebab menurut Titin Prialianti, dirinya sudah menghadap ke Komnas HAM sejak tanggal 13 September 2016. Sementara itu, Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing mengatakan, Titin Prialianti bisa meminta secara resmi ke Polresta Cirebon soal putusan etik tahun 2017. Ia pun meyakini berdasarkan penelusurannya, dipastikan ada 3 anggota yang sudah menjalani sidang etik. Ada 2 dari unit narkoba, kemudian tahti atau petugas lapas. Ketiganya bahkan dinyatakan melakukan pelanggaran di kasus Vina Cirebon. 2 diantaranya adalah anak buah Ibtu Rudiana. Uli menuturkan, berdasarkan sidang etik bidang propam saat itu ada pemukulan dari anggota kepada terpidana kasus Vina. Pelanggaran itu, kata dia, terkait penangkapan para terpidana kemudian tidak adanya pendampingan dari pengacara. Selain itu, adanya penganiayaan di dalam tahanan oleh petugas lapas. Ia juga mengatakan kalau ketiga anggota itu sudah diberi sanksi teguran tertulis. Nasib oknum polisi yang menangani kasus Vina Cirebon pada tahun 2016 kini di ujung tanduk, setelah Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi agar Kapolri segera memeriksa jajaran Polres Cirebon Kota dan Polda Jabar. Nasib mereka akan semakin miris jika permohonan peninjauan kembali atau PK yang diajukan terpidana kasus Vina Cirebon dikabulkan Mahkamah Agung. Akankah para oknum polisi ini menggantikan 7 terpidana kasus Vina Cirebon di Bui?
Terkait hal ini, kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso membuka kesempatan para oknum polisi ini untuk bertobat. Oknum polisi ini bisa saja dimaafkan atau dilakukan restoratif justice, jika mereka mau menyampaikan kebenaran tentang apa yang mereka lakukan kepada para terpidana. Hal itu harus dilakukan sebelum ada putusan PK Mahkamah Agung. Dikatakan Jutek, di kasus Vina ini, kepolisian secara institusi tidak bersalah, namun oknum-oknumlah yang melakukan pelanggaran pada tahun 2016. Namun, lanjut Jutek, jika putusan PK sudah diumumkan dan permohonan dikabulkan Mahkamah Agung, maka sudah tidak ada lagi restoratif justice. Jutek menyebut jika oknum tidak tobat, maka pintu restoratif justice tertutup, pihaknya akan tegak lurus menegakkan hukum yang berlaku. Sudah lama diminta perhatiannya. Barulah kini Komnas HAM menyatakan bahwa ada pelanggaran HAM yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana pada terpidana kasus kematian Vina dan Eki. Pernyataan yang dinilai terlambat karena terpidana kini tinggal menunggu waktu saja untuk putusan sidang peninjauan kembali atau PK. Dan tentu saja pernyataan Komnas HAM tersebut dinilai sudah tak banyak gunanya lagi. Jika saja sejak awal di tahun 2016 Komnas HAM merespon apa yang dikeluhkan terpidana, tentu saja lain ceritanya. Kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menanggapi pengungkapan Komnas HAM terkait adanya pelanggaran yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Menurut Titin Prialianti, pengungkapan itu sudah terlambat dilakukan oleh Komnas HAM. Apalagi saat ini para terpidana kasus Vina tinggal menunggu putusan hasil peninjauan kembali atau PK. Namun meski begitu, Titin Prialianti menilai hal ini menunjukkan adanya kemajuan. Sebab menurut Titin Prialianti, dirinya sudah menghadap ke Komnas HAM sejak tanggal 13 September 2016. Dalam surat itu, kata Titin, dirinya menjelaskan secara rinci apa yang terjadi di tahun 2016 sejak tanggal 31 September sampai ia menghadap Komnas HAM. Soal pelanggaran kode etik yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana, kata Titin Prialianti, dirinya tidak pernah mengetahui hal itu. Titin hanya tahu ada anggota yang sudah dihukum terkait kasus Vina Cirebon. Hal itu pun baru diketahui Titin Prialianti setelah penangkapan Pegi Setiawan. Rupanya anggota yang dihukum itu adalah polisi lalu lintas yang melakukan olah TKP penemuan Vina dan Eki di flyover Talun. Sementara soal ungkapan Komnas HAM bahwa anak buah Ibtu Rudiana sudah menjalani sidang etik, dirinya tak pernah tahu. Komnas HAM baru-baru ini mengungkap adanya pelanggaran yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Titin Prialianti, kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman bereaksi dan memberikan sindiran menohok kepada Komnas HAM tersebut. Dikatakan Titin, pengungkapan pelanggaran itu sudah terlambat dilakukan oleh Komnas HAM. Apalagi saat ini para terpidana kasus Vina tinggal menunggu putusan hasil peninjauan kembali, PK. Namun meski begitu, Titin Prialianti menilai hal ini menunjukkan adanya kemajuan. Sebab menurut Titin Prialianti, dirinya sudah menghadap ke Komnas HAM sejak tanggal 13 September 2016. Dalam surat itu, kata Titin, dirinya menjelaskan secara rinci apa yang terjadi di tahun 2016 sejak tanggal 31 September sampai ia menghadap Komnas HAM. Soal pelanggaran kode etik yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana, kata Titin Prialianti, dirinya tidak pernah mengetahui hal itu. Sementara soal ungkapan Komnas HAM bahwa anak buah Ibtu Rudiana sudah menjalani sidang etik, dirinya tak pernah tahu. Tak hanya itu, Titin juga meragukan adanya putusan etik kepada anak buah Ibtu Rudiana di tahun 2017. Nasib oknum polisi yang menangani kasus Vina pada tahun 2016 kini di ujung tanduk. Sebelumnya, Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi agar Kapolri segera memeriksa jajaran Polres Cirebon Kota dan Polda Jabar. Jika permohonan peninjauan kembali, PK, para terpidana kasus Vina dikabulkan Mahkamah Agung, nasib mereka akan semakin miris. Apakah para oknum polisi ini akan menggantikan 7 terpidana kasus Vina Cirebon di Bui? Terkait hal ini, kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso membuka kesempatan para oknum polisi ini untuk bertobat. Oknum polisi ini bisa saja dimaafkan atau dilakukan restoratif justice, RJ, jika mereka mau menyampaikan kebenaran tentang apa yang mereka lakukan kepada para terpidana. Hal itu harus dilakukan sebelum ada putusan PK Mahkamah Agung. Dikatakan Jutek, di kasus Vina ini, kepolisian secara institusi tidak bersalah, namun oknum-oknumlah yang melakukan pelanggaran pada tahun 2016. Namun, lanjut Jutek, jika putusan PK sudah diumumkan dan permohonan dikabulkan Mahkamah Agung, maka sudah tidak ada lagi restoratif justice.
Sudah lama diminta perhatiannya, barulah kini Komnas HAM menyatakan bahwa ada pelanggaran HAM yang dilakukan anak buah Ibtu Rudian pada terpidana kasus kematian Vina dan Eki. Pernyataan yang dinilai terlambat karena terpidana kini tinggal menunggu waktu saja untuk putusan sidang peninjauan kembali, PK. Dan tentu saja pernyataan Komnas HAM tersebut dinilai sudah tak banyak gunanya lagi. Jika saja sejak awal di tahun 2026 Komnas HAM merespon apa yang dikeluhkan terpidana, tentu saja lain ceritanya kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman. Titin Prialianti menanggapi pengungkapan Komnas HAM terkait adanya pelanggaran yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Menurut Titin Prialianti, pengungkapan itu sudah terlambat dilakukan oleh Komnas HAM. Apalagi saat ini para terpidana kasus Vina tinggal menunggu putusan hasil peninjauan kembali, PK. Namun meski begitu, Titin Prialianti menilai hal ini menunjukkan adanya kemajuan. Walaupun sudah sangat terlambat, tapi buat saya ini kemajuan. Jati diri Komnas HAM sudah mulai kelihatan, kata Titin Prialianti dikutip dari YouTube Nusantara TV, Jumat, tanggal 18 November tahun 2024. Sebab menurut Titin Prialianti, dirinya sudah menghadap ke Komnas HAM sejak tanggal 13 September tahun 2016. Saya menghadap Komnas HAM, kemudian juga memaparkan apa yang terjadi, karena dalam surat yang saya kirimkan ada 9 item, kata Titin Prialianti. Dalam surat itu, kata Titin, dirinya menjelaskan secara rinci apa yang terjadi di tahun 2016 sejak tanggal 31 September sampai ia menghadap Komnas HAM. Tanggal 22 Mei 2024, saya dipanggil kembali. Komnas HAM ternyata masih memegang berkas saya, itu setelah viral, jelas Titin. Soal pelanggaran kode etik yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana, kata Titin Prialianti, dirinya tidak pernah mengetahui hal itu. Titin hanya tahu ada anggota yang sudah dihukum terkait kasus Vina Cirebon. Hal itu pun baru diketahui Titin Prialianti setelah penangkapan Peggy Setiawan. Saat itu salah satu anggota bilang sudah ada hukuman bagi anggota. Iya saya bilang, tapi yang dihukum bukan anggota yang melakukan penganiayaan seperti yang saya laporkan, jelas Titin. Rupanya anggota yang dihukum itu adalah polisi lalu lintas yang melakukan olah TKP penemuan Vina dan Eki di flyover Talun. Tapi yang dihukum adalah yang telah menyatakan bahwa 2016 itu adalah kecelakaan lalu lintas, dan dianggap salah menafsirkan peristiwanya. Kan yang dihukum dari Polsek Talun, beber Titi. Sementara soal ungkapan Komnas HAM bahwa anak buah Ibtu Rudiana sudah menjalani sidang etik, dirinya tak pernah tahu. Terkait kode etik yang penganiayaan, saya justru tidak dengar itu. Yang saya dengar tahun 2017 yang dihukum itu yang melakukan olah TKP kecelakaan, kata dia lagi. Tak hanya itu, Titin juga meragukan adanya putusan etik kepada anak buah Ibtu Rudiana di tahun 2017. Agak sanksi, ungkapnya. Kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menanggapi pengungkapan Komnas HAM terkait adanya pelanggaran yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Menurut Titin Prialianti, pengungkapan itu sudah terlambat dilakukan oleh Komnas HAM. Apalagi saat ini para terpidana kasus Vina tinggal menunggu putusan hasil peninjauan kembali, PK. Namun meski begitu, Titin Prialianti menilai hal ini menunjukkan adanya kemajuan. Sebab menurut Titin Prialianti, dirinya sudah menghadap ke Komnas HAM sejak tanggal 13 September 2016. Sementara itu, Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing mengatakan, Titin Prialianti bisa meminta secara resmi ke Polresta Cirebon soal putusan etik tahun 2017. Ia pun meyakini berdasarkan penelusurannya, dipastikan ada 3 anggota yang sudah menjalani sidang etik. Ada 2 dari unit narkoba, kemudian tahti atau petugas lapas. Ketiganya bahkan dinyatakan melakukan pelanggaran di kasus Vina Cirebon. 2 diantaranya adalah anak buah Ibtu Rudiana. Uli menuturkan, berdasarkan sidang etik bidang propam saat itu ada pemukulan dari anggota kepada terpidana kasus Vina. Pelanggaran itu, kata dia, terkait penangkapan para terpidana kemudian tidak adanya pendampingan dari pengacara. Selain itu, adanya penganiayaan di dalam tahanan oleh petugas lapas. Ia juga mengatakan kalau ketiga anggota itu sudah diberi sanksi teguran tertulis. Nasib oknum polisi yang menangani kasus Vina Cirebon pada tahun 2016 kini di ujung tanduk, setelah Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi agar Kapolri segera memeriksa jajaran Polres Cirebon Kota dan Polda Jabar. Nasib mereka akan semakin miris jika permohonan peninjauan kembali atau PK yang diajukan terpidana kasus Vina Cirebon dikabulkan Mahkamah Agung. Akankah para oknum polisi ini menggantikan 7 terpidana kasus Vina Cirebon di Bui?
Terkait hal ini, kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso membuka kesempatan para oknum polisi ini untuk bertobat. Oknum polisi ini bisa saja dimaafkan atau dilakukan restoratif justice, jika mereka mau menyampaikan kebenaran tentang apa yang mereka lakukan kepada para terpidana. Hal itu harus dilakukan sebelum ada putusan PK Mahkamah Agung. Dikatakan Jutek, di kasus Vina ini, kepolisian secara institusi tidak bersalah, namun oknum-oknumlah yang melakukan pelanggaran pada tahun 2016. Namun, lanjut Jutek, jika putusan PK sudah diumumkan dan permohonan dikabulkan Mahkamah Agung, maka sudah tidak ada lagi restoratif justice. Jutek menyebut jika oknum tidak tobat, maka pintu restoratif justice tertutup, pihaknya akan tegak lurus menegakkan hukum yang berlaku. Sudah lama diminta perhatiannya. Barulah kini Komnas HAM menyatakan bahwa ada pelanggaran HAM yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana pada terpidana kasus kematian Vina dan Eki. Pernyataan yang dinilai terlambat karena terpidana kini tinggal menunggu waktu saja untuk putusan sidang peninjauan kembali atau PK. Dan tentu saja pernyataan Komnas HAM tersebut dinilai sudah tak banyak gunanya lagi. Jika saja sejak awal di tahun 2016 Komnas HAM merespon apa yang dikeluhkan terpidana, tentu saja lain ceritanya. Kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menanggapi pengungkapan Komnas HAM terkait adanya pelanggaran yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Menurut Titin Prialianti, pengungkapan itu sudah terlambat dilakukan oleh Komnas HAM. Apalagi saat ini para terpidana kasus Vina tinggal menunggu putusan hasil peninjauan kembali atau PK. Namun meski begitu, Titin Prialianti menilai hal ini menunjukkan adanya kemajuan. Sebab menurut Titin Prialianti, dirinya sudah menghadap ke Komnas HAM sejak tanggal 13 September 2016. Dalam surat itu, kata Titin, dirinya menjelaskan secara rinci apa yang terjadi di tahun 2016 sejak tanggal 31 September sampai ia menghadap Komnas HAM. Soal pelanggaran kode etik yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana, kata Titin Prialianti, dirinya tidak pernah mengetahui hal itu. Titin hanya tahu ada anggota yang sudah dihukum terkait kasus Vina Cirebon. Hal itu pun baru diketahui Titin Prialianti setelah penangkapan Pegi Setiawan. Rupanya anggota yang dihukum itu adalah polisi lalu lintas yang melakukan olah TKP penemuan Vina dan Eki di flyover Talun. Sementara soal ungkapan Komnas HAM bahwa anak buah Ibtu Rudiana sudah menjalani sidang etik, dirinya tak pernah tahu. Komnas HAM baru-baru ini mengungkap adanya pelanggaran yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Titin Prialianti, kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman bereaksi dan memberikan sindiran menohok kepada Komnas HAM tersebut. Dikatakan Titin, pengungkapan pelanggaran itu sudah terlambat dilakukan oleh Komnas HAM. Apalagi saat ini para terpidana kasus Vina tinggal menunggu putusan hasil peninjauan kembali, PK. Namun meski begitu, Titin Prialianti menilai hal ini menunjukkan adanya kemajuan. Sebab menurut Titin Prialianti, dirinya sudah menghadap ke Komnas HAM sejak tanggal 13 September 2016. Dalam surat itu, kata Titin, dirinya menjelaskan secara rinci apa yang terjadi di tahun 2016 sejak tanggal 31 September sampai ia menghadap Komnas HAM. Soal pelanggaran kode etik yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana, kata Titin Prialianti, dirinya tidak pernah mengetahui hal itu. Sementara soal ungkapan Komnas HAM bahwa anak buah Ibtu Rudiana sudah menjalani sidang etik, dirinya tak pernah tahu. Tak hanya itu, Titin juga meragukan adanya putusan etik kepada anak buah Ibtu Rudiana di tahun 2017. Nasib oknum polisi yang menangani kasus Vina pada tahun 2016 kini di ujung tanduk. Sebelumnya, Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi agar Kapolri segera memeriksa jajaran Polres Cirebon Kota dan Polda Jabar. Jika permohonan peninjauan kembali, PK, para terpidana kasus Vina dikabulkan Mahkamah Agung, nasib mereka akan semakin miris. Apakah para oknum polisi ini akan menggantikan 7 terpidana kasus Vina Cirebon di Bui? Terkait hal ini, kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso membuka kesempatan para oknum polisi ini untuk bertobat. Oknum polisi ini bisa saja dimaafkan atau dilakukan restoratif justice, RJ, jika mereka mau menyampaikan kebenaran tentang apa yang mereka lakukan kepada para terpidana. Hal itu harus dilakukan sebelum ada putusan PK Mahkamah Agung. Dikatakan Jutek, di kasus Vina ini, kepolisian secara institusi tidak bersalah, namun oknum-oknumlah yang melakukan pelanggaran pada tahun 2016. Namun, lanjut Jutek, jika putusan PK sudah diumumkan dan permohonan dikabulkan Mahkamah Agung, maka sudah tidak ada lagi restoratif justice.
Sudah lama diminta perhatiannya, barulah kini Komnas HAM menyatakan bahwa ada pelanggaran HAM yang dilakukan anak buah Ibtu Rudian pada terpidana kasus kematian Vina dan Eki. Pernyataan yang dinilai terlambat karena terpidana kini tinggal menunggu waktu saja untuk putusan sidang peninjauan kembali, PK. Dan tentu saja pernyataan Komnas HAM tersebut dinilai sudah tak banyak gunanya lagi. Jika saja sejak awal di tahun 2026 Komnas HAM merespon apa yang dikeluhkan terpidana, tentu saja lain ceritanya kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menanggapi pengungkapan Komnas HAM terkait adanya pelanggaran yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Menurut Titin Prialianti, pengungkapan itu sudah terlambat dilakukan oleh Komnas HAM. Apalagi saat ini para terpidana kasus Vina tinggal menunggu putusan hasil peninjauan kembali, PK. Namun meski begitu, Titin Prialianti menilai hal ini menunjukkan adanya kemajuan. Walaupun sudah sangat terlambat, tapi buat saya ini kemajuan. Jati diri Komnas HAM sudah mulai kelihatan, kata Titin Prialianti dikutip dari YouTube Nusantara TV, Jumat, tanggal 18 November tahun 2024. Sebab menurut Titin Prialianti, dirinya sudah menghadap ke Komnas HAM sejak tanggal 13 September tahun 2016. Saya menghadap Komnas HAM, kemudian juga memaparkan apa yang terjadi, karena dalam surat yang saya kirimkan ada 9 item, kata Titin Prialianti. Dalam surat itu, kata Titin, dirinya menjelaskan secara rinci apa yang terjadi di tahun 2016 sejak tanggal 31 September sampai ia menghadap Komnas HAM. Tanggal 22 Mei 2024, saya dipanggil kembali. Komnas HAM ternyata masih memegang berkas saya, itu setelah viral, jelas Titin. Soal pelanggaran kode etik yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana, kata Titin Prialianti, dirinya tidak pernah mengetahui hal itu. Titin hanya tahu ada anggota yang sudah dihukum terkait kasus Vina Cirebon. Hal itu pun baru diketahui Titin Prialianti setelah penangkapan Peggy Setiawan. Saat itu salah satu anggota bilang sudah ada hukuman bagi anggota. Iya saya bilang, tapi yang dihukum bukan anggota yang melakukan penganiayaan seperti yang saya laporkan, jelas Titin. Rupanya anggota yang dihukum itu adalah polisi lalu lintas yang melakukan olah TKP penemuan Vina dan Eki di flyover Talun. Tapi yang dihukum adalah yang telah menyatakan bahwa 2016 itu adalah kecelakaan lalu lintas, dan dianggap salah menafsirkan peristiwanya. Kan yang dihukum dari Polsek Talun, beber Titi. Sementara soal ungkapan Komnas HAM bahwa anak buah Ibtu Rudiana sudah menjalani sidang etik, dirinya tak pernah tahu. Terkait kode etik yang penganiayaan, saya justru tidak dengar itu. Yang saya dengar tahun 2017 yang dihukum itu yang melakukan olah TKP kecelakaan, kata dia lagi. Tak hanya itu, Titin juga meragukan adanya putusan etik kepada anak buah Ibtu Rudiana di tahun 2017. Agak sanksi, ungkapnya. Kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menanggapi pengungkapan Komnas HAM terkait adanya pelanggaran yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Menurut Titin Prialianti, pengungkapan itu sudah terlambat dilakukan oleh Komnas HAM. Apalagi saat ini para terpidana kasus Vina tinggal menunggu putusan hasil peninjauan kembali, PK. Namun meski begitu, Titin Prialianti menilai hal ini menunjukkan adanya kemajuan. Sebab menurut Titin Prialianti, dirinya sudah menghadap ke Komnas HAM sejak tanggal 13 September 2016. Sementara itu, Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing mengatakan, Titin Prialianti bisa meminta secara resmi ke Polresta Cirebon soal putusan etik tahun 2017. Ia pun meyakini berdasarkan penelusurannya, dipastikan ada 3 anggota yang sudah menjalani sidang etik. Ada 2 dari unit narkoba, kemudian tahti atau petugas lapas. Ketiganya bahkan dinyatakan melakukan pelanggaran di kasus Vina Cirebon. 2 diantaranya adalah anak buah Ibtu Rudiana. Uli menuturkan, berdasarkan sidang etik bidang propam saat itu ada pemukulan dari anggota kepada terpidana kasus Vina. Pelanggaran itu, kata dia, terkait penangkapan para terpidana kemudian tidak adanya pendampingan dari pengacara. Selain itu, adanya penganiayaan di dalam tahanan oleh petugas lapas. Ia juga mengatakan kalau ketiga anggota itu sudah diberi sanksi teguran tertulis. Nasib oknum polisi yang menangani kasus Vina Cirebon pada tahun 2016 kini di ujung tanduk, setelah Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi agar Kapolri segera memeriksa jajaran Polres Cirebon Kota dan Polda Jabar. Nasib mereka akan semakin miris jika permohonan peninjauan kembali atau PK yang diajukan terpidana kasus Vina Cirebon dikabulkan Mahkamah Agung. Akankah para oknum polisi ini menggantikan 7 terpidana kasus Vina Cirebon di Bui?
Terkait hal ini, kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso membuka kesempatan para oknum polisi ini untuk bertobat. Oknum polisi ini bisa saja dimaafkan atau dilakukan restoratif justice, jika mereka mau menyampaikan kebenaran tentang apa yang mereka lakukan kepada para terpidana. Hal itu harus dilakukan sebelum ada putusan PK Mahkamah Agung. Dikatakan Jutek, di kasus Vina ini, kepolisian secara institusi tidak bersalah, namun oknum-oknumlah yang melakukan pelanggaran pada tahun 2016. Namun, lanjut Jutek, jika putusan PK sudah diumumkan dan permohonan dikabulkan Mahkamah Agung, maka sudah tidak ada lagi restoratif justice. Jutek menyebut jika oknum tidak tobat, maka pintu restoratif justice tertutup, pihaknya akan tegak lurus menegakkan hukum yang berlaku. Sudah lama diminta perhatiannya. Barulah kini Komnas HAM menyatakan bahwa ada pelanggaran HAM yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana pada terpidana kasus kematian Vina dan Eki. Pernyataan yang dinilai terlambat karena terpidana kini tinggal menunggu waktu saja untuk putusan sidang peninjauan kembali atau PK. Dan tentu saja pernyataan Komnas HAM tersebut dinilai sudah tak banyak gunanya lagi. Jika saja sejak awal di tahun 2016 Komnas HAM merespon apa yang dikeluhkan terpidana, tentu saja lain ceritanya. Kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menanggapi pengungkapan Komnas HAM terkait adanya pelanggaran yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Menurut Titin Prialianti, pengungkapan itu sudah terlambat dilakukan oleh Komnas HAM. Apalagi saat ini para terpidana kasus Vina tinggal menunggu putusan hasil peninjauan kembali atau PK. Namun meski begitu, Titin Prialianti menilai hal ini menunjukkan adanya kemajuan. Sebab menurut Titin Prialianti, dirinya sudah menghadap ke Komnas HAM sejak tanggal 13 September 2016. Dalam surat itu, kata Titin, dirinya menjelaskan secara rinci apa yang terjadi di tahun 2016 sejak tanggal 31 September sampai ia menghadap Komnas HAM. Soal pelanggaran kode etik yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana, kata Titin Prialianti, dirinya tidak pernah mengetahui hal itu. Titin hanya tahu ada anggota yang sudah dihukum terkait kasus Vina Cirebon. Hal itu pun baru diketahui Titin Prialianti setelah penangkapan Pegi Setiawan. Rupanya anggota yang dihukum itu adalah polisi lalu lintas yang melakukan olah TKP penemuan Vina dan Eki di flyover Talun. Sementara soal ungkapan Komnas HAM bahwa anak buah Ibtu Rudiana sudah menjalani sidang etik, dirinya tak pernah tahu. Komnas HAM baru-baru ini mengungkap adanya pelanggaran yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Titin Prialianti, kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman bereaksi dan memberikan sindiran menohok kepada Komnas HAM tersebut. Dikatakan Titin, pengungkapan pelanggaran itu sudah terlambat dilakukan oleh Komnas HAM. Apalagi saat ini para terpidana kasus Vina tinggal menunggu putusan hasil peninjauan kembali, PK. Namun meski begitu, Titin Prialianti menilai hal ini menunjukkan adanya kemajuan. Sebab menurut Titin Prialianti, dirinya sudah menghadap ke Komnas HAM sejak tanggal 13 September 2016. Dalam surat itu, kata Titin, dirinya menjelaskan secara rinci apa yang terjadi di tahun 2016 sejak tanggal 31 September sampai ia menghadap Komnas HAM. Soal pelanggaran kode etik yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana, kata Titin Prialianti, dirinya tidak pernah mengetahui hal itu. Sementara soal ungkapan Komnas HAM bahwa anak buah Ibtu Rudiana sudah menjalani sidang etik, dirinya tak pernah tahu. Tak hanya itu, Titin juga meragukan adanya putusan etik kepada anak buah Ibtu Rudiana di tahun 2017. Nasib oknum polisi yang menangani kasus Vina pada tahun 2016 kini di ujung tanduk. Sebelumnya, Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi agar Kapolri segera memeriksa jajaran Polres Cirebon Kota dan Polda Jabar. Jika permohonan peninjauan kembali, PK, para terpidana kasus Vina dikabulkan Mahkamah Agung, nasib mereka akan semakin miris. Apakah para oknum polisi ini akan menggantikan 7 terpidana kasus Vina Cirebon di Bui? Terkait hal ini, kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso membuka kesempatan para oknum polisi ini untuk bertobat. Oknum polisi ini bisa saja dimaafkan atau dilakukan restoratif justice, RJ, jika mereka mau menyampaikan kebenaran tentang apa yang mereka lakukan kepada para terpidana. Hal itu harus dilakukan sebelum ada putusan PK Mahkamah Agung. Dikatakan Jutek, di kasus Vina ini, kepolisian secara institusi tidak bersalah, namun oknum-oknumlah yang melakukan pelanggaran pada tahun 2016. Namun, lanjut Jutek, jika putusan PK sudah diumumkan dan permohonan dikabulkan Mahkamah Agung, maka sudah tidak ada lagi restoratif justice.
Sudah lama diminta perhatiannya, barulah kini Komnas HAM menyatakan bahwa ada pelanggaran HAM yang dilakukan anak buah Ibtu Rudian pada terpidana kasus kematian Vina dan Eki. Pernyataan yang dinilai terlambat karena terpidana kini tinggal menunggu waktu saja untuk putusan sidang peninjauan kembali, PK. Dan tentu saja pernyataan Komnas HAM tersebut dinilai sudah tak banyak gunanya lagi. Jika saja sejak awal di tahun 2026 Komnas HAM merespon apa yang dikeluhkan terpidana, tentu saja lain ceritanya kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman. Titin Prialianti menanggapi pengungkapan Komnas HAM terkait adanya pelanggaran yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Menurut Titin Prialianti, pengungkapan itu sudah terlambat dilakukan oleh Komnas HAM. Apalagi saat ini para terpidana kasus Vina tinggal menunggu putusan hasil peninjauan kembali, PK. Namun meski begitu, Titin Prialianti menilai hal ini menunjukkan adanya kemajuan. Walaupun sudah sangat terlambat, tapi buat saya ini kemajuan. Jati diri Komnas HAM sudah mulai kelihatan, kata Titin Prialianti dikutip dari YouTube Nusantara TV, Jumat, tanggal 18 November tahun 2024. Sebab menurut Titin Prialianti, dirinya sudah menghadap ke Komnas HAM sejak tanggal 13 September tahun 2016. Saya menghadap Komnas HAM, kemudian juga memaparkan apa yang terjadi, karena dalam surat yang saya kirimkan ada 9 item, kata Titin Prialianti. Dalam surat itu, kata Titin, dirinya menjelaskan secara rinci apa yang terjadi di tahun 2016 sejak tanggal 31 September sampai ia menghadap Komnas HAM. Tanggal 22 Mei 2024, saya dipanggil kembali. Komnas HAM ternyata masih memegang berkas saya, itu setelah viral, jelas Titin. Soal pelanggaran kode etik yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana, kata Titin Prialianti, dirinya tidak pernah mengetahui hal itu. Titin hanya tahu ada anggota yang sudah dihukum terkait kasus Vina Cirebon. Hal itu pun baru diketahui Titin Prialianti setelah penangkapan Peggy Setiawan. Saat itu salah satu anggota bilang sudah ada hukuman bagi anggota. Iya saya bilang, tapi yang dihukum bukan anggota yang melakukan penganiayaan seperti yang saya laporkan, jelas Titin. Rupanya anggota yang dihukum itu adalah polisi lalu lintas yang melakukan olah TKP penemuan Vina dan Eki di flyover Talun. Tapi yang dihukum adalah yang telah menyatakan bahwa 2016 itu adalah kecelakaan lalu lintas, dan dianggap salah menafsirkan peristiwanya. Kan yang dihukum dari Polsek Talun, beber Titi. Sementara soal ungkapan Komnas HAM bahwa anak buah Ibtu Rudiana sudah menjalani sidang etik, dirinya tak pernah tahu. Terkait kode etik yang penganiayaan, saya justru tidak dengar itu. Yang saya dengar tahun 2017 yang dihukum itu yang melakukan olah TKP kecelakaan, kata dia lagi. Tak hanya itu, Titin juga meragukan adanya putusan etik kepada anak buah Ibtu Rudiana di tahun 2017. Agak sanksi, ungkapnya. Kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menanggapi pengungkapan Komnas HAM terkait adanya pelanggaran yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Menurut Titin Prialianti, pengungkapan itu sudah terlambat dilakukan oleh Komnas HAM. Apalagi saat ini para terpidana kasus Vina tinggal menunggu putusan hasil peninjauan kembali, PK. Namun meski begitu, Titin Prialianti menilai hal ini menunjukkan adanya kemajuan. Sebab menurut Titin Prialianti, dirinya sudah menghadap ke Komnas HAM sejak tanggal 13 September 2016. Sementara itu, Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing mengatakan, Titin Prialianti bisa meminta secara resmi ke Polresta Cirebon soal putusan etik tahun 2017. Ia pun meyakini berdasarkan penelusurannya, dipastikan ada 3 anggota yang sudah menjalani sidang etik. Ada 2 dari unit narkoba, kemudian tahti atau petugas lapas. Ketiganya bahkan dinyatakan melakukan pelanggaran di kasus Vina Cirebon. 2 diantaranya adalah anak buah Ibtu Rudiana. Uli menuturkan, berdasarkan sidang etik bidang propam saat itu ada pemukulan dari anggota kepada terpidana kasus Vina. Pelanggaran itu, kata dia, terkait penangkapan para terpidana kemudian tidak adanya pendampingan dari pengacara. Selain itu, adanya penganiayaan di dalam tahanan oleh petugas lapas. Ia juga mengatakan kalau ketiga anggota itu sudah diberi sanksi teguran tertulis. Nasib oknum polisi yang menangani kasus Vina Cirebon pada tahun 2016 kini di ujung tanduk, setelah Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi agar Kapolri segera memeriksa jajaran Polres Cirebon Kota dan Polda Jabar. Nasib mereka akan semakin miris jika permohonan peninjauan kembali atau PK yang diajukan terpidana kasus Vina Cirebon dikabulkan Mahkamah Agung. Akankah para oknum polisi ini menggantikan 7 terpidana kasus Vina Cirebon di Bui?
Terkait hal ini, kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso membuka kesempatan para oknum polisi ini untuk bertobat. Oknum polisi ini bisa saja dimaafkan atau dilakukan restoratif justice, jika mereka mau menyampaikan kebenaran tentang apa yang mereka lakukan kepada para terpidana. Hal itu harus dilakukan sebelum ada putusan PK Mahkamah Agung. Dikatakan Jutek, di kasus Vina ini, kepolisian secara institusi tidak bersalah, namun oknum-oknum lah yang melakukan pelanggaran pada tahun 2016. Namun, lanjut Jutek, jika putusan PK sudah diumumkan dan permohonan dikabulkan Mahkamah Agung, maka sudah tidak ada lagi restoratif justice. Jutek menyebut jika oknum tidak tobat, maka pintu restoratif justice tertutup, pihaknya akan tegak lurus menegakkan hukum yang berlaku. Sudah lama diminta perhatiannya. Barulah kini Komnas HAM menyatakan bahwa ada pelanggaran HAM yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana pada terpidana kasus kematian Vina dan Eki. Pernyataan yang dinilai terlambat karena terpidana kini tinggal menunggu waktu saja untuk putusan sidang peninjauan kembali atau PK. Dan tentu saja pernyataan Komnas HAM tersebut dinilai sudah tak banyak gunanya lagi. Jika saja sejak awal di tahun 2016 Komnas HAM merespon apa yang dikeluhkan terpidana, tentu saja lain ceritanya. Kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menanggapi pengungkapan Komnas HAM terkait adanya pelanggaran yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Menurut Titin Prialianti, pengungkapan itu sudah terlambat dilakukan oleh Komnas HAM. Apalagi saat ini para terpidana kasus Vina tinggal menunggu putusan hasil peninjauan kembali atau PK. Namun meski begitu, Titin Prialianti menilai hal ini menunjukkan adanya kemajuan. Sebab menurut Titin Prialianti, dirinya sudah menghadap ke Komnas HAM sejak tanggal 13 September 2016. Dalam surat itu, kata Titin, dirinya menjelaskan secara rinci apa yang terjadi di tahun 2016 sejak tanggal 31 September sampai ia menghadap Komnas HAM. Soal pelanggaran kode etik yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana, kata Titin Prialianti, dirinya tidak pernah mengetahui hal itu. Titin hanya tahu ada anggota yang sudah dihukum terkait kasus Vina Cirebon. Hal itu pun baru diketahui Titin Prialianti setelah penangkapan Pegi Setiawan. Rupanya anggota yang dihukum itu adalah polisi lalu lintas yang melakukan olah TKP penemuan Vina dan Eki di flyover Talun. Sementara soal ungkapan Komnas HAM bahwa anak buah Ibtu Rudiana sudah menjalani sidang etik, dirinya tak pernah tahu. Komnas HAM baru-baru ini mengungkap adanya pelanggaran yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Titin Prialianti, kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman bereaksi dan memberikan sindiran menohok kepada Komnas HAM tersebut. Dikatakan Titin, pengungkapan pelanggaran itu sudah terlambat dilakukan oleh Komnas HAM. Apalagi saat ini para terpidana kasus Vina tinggal menunggu putusan hasil peninjauan kembali, PK. Namun meski begitu, Titin Prialianti menilai hal ini menunjukkan adanya kemajuan. Sebab menurut Titin Prialianti, dirinya sudah menghadap ke Komnas HAM sejak tanggal 13 September 2016. Dalam surat itu, kata Titin, dirinya menjelaskan secara rinci apa yang terjadi di tahun 2016 sejak tanggal 31 September sampai ia menghadap Komnas HAM. Soal pelanggaran kode etik yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana, kata Titin Prialianti, dirinya tidak pernah mengetahui hal itu. Sementara soal ungkapan Komnas HAM bahwa anak buah Ibtu Rudiana sudah menjalani sidang etik, dirinya tak pernah tahu. Tak hanya itu, Titin juga meragukan adanya putusan etik kepada anak buah Ibtu Rudiana di tahun 2017. Nasib oknum polisi yang menangani kasus Vina pada tahun 2016 kini di ujung tanduk. Sebelumnya, Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi agar Kapolri segera memeriksa jajaran Polres Cirebon Kota dan Polda Jabar. Jika permohonan peninjauan kembali, PK, para terpidana kasus Vina dikabulkan Mahkamah Agung, nasib mereka akan semakin miris. Apakah para oknum polisi ini akan menggantikan 7 terpidana kasus Vina Cirebon di Bui? Terkait hal ini, kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso membuka kesempatan para oknum polisi ini untuk bertobat. Oknum polisi ini bisa saja dimaafkan atau dilakukan restoratif justice, RJ, jika mereka mau menyampaikan kebenaran tentang apa yang mereka lakukan kepada para terpidana. Hal itu harus dilakukan sebelum ada putusan PK Mahkamah Agung. Dikatakan Jutek, di kasus Vina ini, kepolisian secara institusi tidak bersalah, namun oknum-oknum lah yang melakukan pelanggaran pada tahun 2016. Namun, lanjut Jutek, jika putusan PK sudah diumumkan dan permohonan dikabulkan Mahkamah Agung, maka sudah tidak ada lagi restoratif justice.
Sudah lama diminta perhatiannya, barulah kini Komnas HAM menyatakan bahwa ada pelanggaran HAM yang dilakukan anak buah Ibtu Rudian pada terpidana kasus kematian Vina dan Eki. Pernyataan yang dinilai terlambat karena terpidana kini tinggal menunggu waktu saja untuk putusan sidang peninjauan kembali, PK. Dan tentu saja pernyataan Komnas HAM tersebut dinilai sudah tak banyak gunanya lagi. Jika saja sejak awal di tahun 2026 Komnas HAM merespon apa yang dikeluhkan terpidana, tentu saja lain ceritanya kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman. Titin Prialianti menanggapi pengungkapan Komnas HAM terkait adanya pelanggaran yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Menurut Titin Prialianti, pengungkapan itu sudah terlambat dilakukan oleh Komnas HAM. Apalagi saat ini para terpidana kasus Vina tinggal menunggu putusan hasil peninjauan kembali, PK. Namun meski begitu, Titin Prialianti menilai hal ini menunjukkan adanya kemajuan. Walaupun sudah sangat terlambat, tapi buat saya ini kemajuan. Jati diri Komnas HAM sudah mulai kelihatan, kata Titin Prialianti dikutip dari YouTube Nusantara TV, Jumat, tanggal 18 November tahun 2024. Sebab menurut Titin Prialianti, dirinya sudah menghadap ke Komnas HAM sejak tanggal 13 September tahun 2016. Saya menghadap Komnas HAM, kemudian juga memaparkan apa yang terjadi, karena dalam surat yang saya kirimkan ada 9 item, kata Titin Prialianti. Dalam surat itu, kata Titin, dirinya menjelaskan secara rinci apa yang terjadi di tahun 2016 sejak tanggal 31 September sampai ia menghadap Komnas HAM. Tanggal 22 Mei 2024, saya dipanggil kembali. Komnas HAM ternyata masih memegang berkas saya, itu setelah viral, jelas Titin. Soal pelanggaran kode etik yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana, kata Titin Prialianti, dirinya tidak pernah mengetahui hal itu. Titin hanya tahu ada anggota yang sudah dihukum terkait kasus Vina Cirebon. Hal itu pun baru diketahui Titin Prialianti setelah penangkapan Peggy Setiawan. Saat itu salah satu anggota bilang sudah ada hukuman bagi anggota. Iya saya bilang, tapi yang dihukum bukan anggota yang melakukan penganiayaan seperti yang saya laporkan, jelas Titin. Rupanya anggota yang dihukum itu adalah polisi lalu lintas yang melakukan olah TKP penemuan Vina dan Eki di flyover Talun. Tapi yang dihukum adalah yang telah menyatakan bahwa 2016 itu adalah kecelakaan lalu lintas, dan dianggap salah menafsirkan peristiwanya. Kan yang dihukum dari Polsek Talun, beber Titi. Sementara soal ungkapan Komnas HAM bahwa anak buah Ibtu Rudiana sudah menjalani sidang etik, dirinya tak pernah tahu. Terkait kode etik yang penganiayaan, saya justru tidak dengar itu. Yang saya dengar tahun 2017 yang dihukum itu yang melakukan olah TKP kecelakaan, kata dia lagi. Tak hanya itu, Titin juga meragukan adanya putusan etik kepada anak buah Ibtu Rudiana di tahun 2017. Agak sanksi, ungkapnya. Kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menanggapi pengungkapan Komnas HAM terkait adanya pelanggaran yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Menurut Titin Prialianti, pengungkapan itu sudah terlambat dilakukan oleh Komnas HAM. Apalagi saat ini para terpidana kasus Vina tinggal menunggu putusan hasil peninjauan kembali, PK. Namun meski begitu, Titin Prialianti menilai hal ini menunjukkan adanya kemajuan. Sebab menurut Titin Prialianti, dirinya sudah menghadap ke Komnas HAM sejak tanggal 13 September 2016. Sementara itu, Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing mengatakan, Titin Prialianti bisa meminta secara resmi ke Polresta Cirebon soal putusan etik tahun 2017. Ia pun meyakini berdasarkan penelusurannya, dipastikan ada 3 anggota yang sudah menjalani sidang etik. Ada 2 dari unit narkoba, kemudian tahti atau petugas lapas. Ketiganya bahkan dinyatakan melakukan pelanggaran di kasus Vina Cirebon. 2 diantaranya adalah anak buah Ibtu Rudiana. Uli menuturkan, berdasarkan sidang etik bidang propam saat itu ada pemukulan dari anggota kepada terpidana kasus Vina. Pelanggaran itu, kata dia, terkait penangkapan para terpidana kemudian tidak adanya pendampingan dari pengacara. Selain itu, adanya penganiayaan di dalam tahanan oleh petugas lapas. Ia juga mengatakan kalau ketiga anggota itu sudah diberi sanksi teguran tertulis. Nasib oknum polisi yang menangani kasus Vina Cirebon pada tahun 2016 kini di ujung tanduk, setelah Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi agar Kapolri segera memeriksa jajaran Polres Cirebon Kota dan Polda Jabar. Nasib mereka akan semakin miris jika permohonan peninjauan kembali atau PK yang diajukan terpidana kasus Vina Cirebon dikabulkan Mahkamah Agung. Akankah para oknum polisi ini menggantikan 7 terpidana kasus Vina Cirebon di Bui?
Terkait hal ini, kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso membuka kesempatan para oknum polisi ini untuk bertobat. Oknum polisi ini bisa saja dimaafkan atau dilakukan restoratif justice, jika mereka mau menyampaikan kebenaran tentang apa yang mereka lakukan kepada para terpidana. Hal itu harus dilakukan sebelum ada putusan PK Mahkamah Agung. Dikatakan Jutek, di kasus Vina ini, kepolisian secara institusi tidak bersalah, namun oknum-oknumlah yang melakukan pelanggaran pada tahun 2016. Namun, lanjut Jutek, jika putusan PK sudah diumumkan dan permohonan dikabulkan Mahkamah Agung, maka sudah tidak ada lagi restoratif justice. Jutek menyebut jika oknum tidak tobat, maka pintu restoratif justice tertutup, pihaknya akan tegak lurus menegakkan hukum yang berlaku. Sudah lama diminta perhatiannya. Barulah kini Komnas HAM menyatakan bahwa ada pelanggaran HAM yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana pada terpidana kasus kematian Vina dan Eki. Pernyataan yang dinilai terlambat karena terpidana kini tinggal menunggu waktu saja untuk putusan sidang peninjauan kembali atau PK. Dan tentu saja pernyataan Komnas HAM tersebut dinilai sudah tak banyak gunanya lagi. Jika saja sejak awal di tahun 2016 Komnas HAM merespon apa yang dikeluhkan terpidana, tentu saja lain ceritanya. Kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menanggapi pengungkapan Komnas HAM terkait adanya pelanggaran yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Menurut Titin Prialianti, pengungkapan itu sudah terlambat dilakukan oleh Komnas HAM. Apalagi saat ini para terpidana kasus Vina tinggal menunggu putusan hasil peninjauan kembali atau PK. Namun meski begitu, Titin Prialianti menilai hal ini menunjukkan adanya kemajuan. Sebab menurut Titin Prialianti, dirinya sudah menghadap ke Komnas HAM sejak tanggal 13 September 2016. Dalam surat itu, kata Titin, dirinya menjelaskan secara rinci apa yang terjadi di tahun 2016 sejak tanggal 31 September sampai ia menghadap Komnas HAM. Soal pelanggaran kode etik yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana, kata Titin Prialianti, dirinya tidak pernah mengetahui hal itu. Titin hanya tahu ada anggota yang sudah dihukum terkait kasus Vina Cirebon. Hal itu pun baru diketahui Titin Prialianti setelah penangkapan Pegi Setiawan. Rupanya anggota yang dihukum itu adalah polisi lalu lintas yang melakukan olah TKP penemuan Vina dan Eki di flyover Talun. Sementara soal ungkapan Komnas HAM bahwa anak buah Ibtu Rudiana sudah menjalani sidang etik, dirinya tak pernah tahu. Komnas HAM baru-baru ini mengungkap adanya pelanggaran yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Titin Prialianti, kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman bereaksi dan memberikan sindiran menohok kepada Komnas HAM tersebut. Dikatakan Titin, pengungkapan pelanggaran itu sudah terlambat dilakukan oleh Komnas HAM. Apalagi saat ini para terpidana kasus Vina tinggal menunggu putusan hasil peninjauan kembali, PK. Namun meski begitu, Titin Prialianti menilai hal ini menunjukkan adanya kemajuan. Sebab menurut Titin Prialianti, dirinya sudah menghadap ke Komnas HAM sejak tanggal 13 September 2016. Dalam surat itu, kata Titin, dirinya menjelaskan secara rinci apa yang terjadi di tahun 2016 sejak tanggal 31 September sampai ia menghadap Komnas HAM. Soal pelanggaran kode etik yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana, kata Titin Prialianti, dirinya tidak pernah mengetahui hal itu. Sementara soal ungkapan Komnas HAM bahwa anak buah Ibtu Rudiana sudah menjalani sidang etik, dirinya tak pernah tahu. Tak hanya itu, Titin juga meragukan adanya putusan etik kepada anak buah Ibtu Rudiana di tahun 2017. Nasib oknum polisi yang menangani kasus Vina pada tahun 2016 kini di ujung tanduk. Sebelumnya, Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi agar Kapolri segera memeriksa jajaran Polres Cirebon Kota dan Polda Jabar. Jika permohonan peninjauan kembali, PK, para terpidana kasus Vina dikabulkan Mahkamah Agung, nasib mereka akan semakin miris. Apakah para oknum polisi ini akan menggantikan 7 terpidana kasus Vina Cirebon di Bui? Terkait hal ini, kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso membuka kesempatan para oknum polisi ini untuk bertobat. Oknum polisi ini bisa saja dimaafkan atau dilakukan restoratif justice, RJ, jika mereka mau menyampaikan kebenaran tentang apa yang mereka lakukan kepada para terpidana. Hal itu harus dilakukan sebelum ada putusan PK Mahkamah Agung. Dikatakan Jutek, di kasus Vina ini, kepolisian secara institusi tidak bersalah, namun oknum-oknumlah yang melakukan pelanggaran pada tahun 2016. Namun, lanjut Jutek, jika putusan PK sudah diumumkan dan permohonan dikabulkan Mahkamah Agung, maka sudah tidak ada lagi restoratif justice.
Sudah lama diminta perhatiannya, barulah kini Komnas HAM menyatakan bahwa ada pelanggaran HAM yang dilakukan anak buah Ibtu Rudian pada terpidana kasus kematian Vina dan Eki. Pernyataan yang dinilai terlambat karena terpidana kini tinggal menunggu waktu saja untuk putusan sidang peninjauan kembali, PK. Dan tentu saja pernyataan Komnas HAM tersebut dinilai sudah tak banyak gunanya lagi. Jika saja sejak awal di tahun 2026 Komnas HAM merespon apa yang dikeluhkan terpidana, tentu saja lain ceritanya kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman. Titin Prialianti menanggapi pengungkapan Komnas HAM terkait adanya pelanggaran yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Menurut Titin Prialianti, pengungkapan itu sudah terlambat dilakukan oleh Komnas HAM. Apalagi saat ini para terpidana kasus Vina tinggal menunggu putusan hasil peninjauan kembali, PK. Namun meski begitu, Titin Prialianti menilai hal ini menunjukkan adanya kemajuan. Walaupun sudah sangat terlambat, tapi buat saya ini kemajuan. Jati diri Komnas HAM sudah mulai kelihatan, kata Titin Prialianti dikutip dari YouTube Nusantara TV, Jumat, tanggal 18 November tahun 2024. Sebab menurut Titin Prialianti, dirinya sudah menghadap ke Komnas HAM sejak tanggal 13 September tahun 2016. Saya menghadap Komnas HAM, kemudian juga memaparkan apa yang terjadi, karena dalam surat yang saya kirimkan ada 9 item, kata Titin Prialianti. Dalam surat itu, kata Titin, dirinya menjelaskan secara rinci apa yang terjadi di tahun 2016 sejak tanggal 31 September sampai ia menghadap Komnas HAM. Tanggal 22 Mei 2024, saya dipanggil kembali. Komnas HAM ternyata masih memegang berkas saya, itu setelah viral, jelas Titin. Soal pelanggaran kode etik yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana, kata Titin Prialianti, dirinya tidak pernah mengetahui hal itu. Titin hanya tahu ada anggota yang sudah dihukum terkait kasus Vina Cirebon. Hal itu pun baru diketahui Titin Prialianti setelah penangkapan Peggy Setiawan. Saat itu salah satu anggota bilang sudah ada hukuman bagi anggota. Iya saya bilang, tapi yang dihukum bukan anggota yang melakukan penganiayaan seperti yang saya laporkan, jelas Titin. Rupanya anggota yang dihukum itu adalah polisi lalu lintas yang melakukan olah TKP penemuan Vina dan Eki di flyover Talun. Tapi yang dihukum adalah yang telah menyatakan bahwa 2016 itu adalah kecelakaan lalu lintas, dan dianggap salah menafsirkan peristiwanya. Kan yang dihukum dari Polsek Talun, beber Titi. Sementara soal ungkapan Komnas HAM bahwa anak buah Ibtu Rudiana sudah menjalani sidang etik, dirinya tak pernah tahu. Terkait kode etik yang penganiayaan, saya justru tidak dengar itu. Yang saya dengar tahun 2017 yang dihukum itu yang melakukan olah TKP kecelakaan, kata dia lagi. Tak hanya itu, Titin juga meragukan adanya putusan etik kepada anak buah Ibtu Rudiana di tahun 2017. Agak sanksi, ungkapnya. Kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menanggapi pengungkapan Komnas HAM terkait adanya pelanggaran yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Menurut Titin Prialianti, pengungkapan itu sudah terlambat dilakukan oleh Komnas HAM. Apalagi saat ini para terpidana kasus Vina tinggal menunggu putusan hasil peninjauan kembali, PK. Namun meski begitu, Titin Prialianti menilai hal ini menunjukkan adanya kemajuan. Sebab menurut Titin Prialianti, dirinya sudah menghadap ke Komnas HAM sejak tanggal 13 September 2016. Sementara itu, Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing mengatakan, Titin Prialianti bisa meminta secara resmi ke Polresta Cirebon soal putusan etik tahun 2017. Ia pun meyakini berdasarkan penelusurannya, dipastikan ada 3 anggota yang sudah menjalani sidang etik. Ada 2 dari unit narkoba, kemudian tahti atau petugas lapas. Ketiganya bahkan dinyatakan melakukan pelanggaran di kasus Vina Cirebon. 2 diantaranya adalah anak buah Ibtu Rudiana. Uli menuturkan, berdasarkan sidang etik bidang propam saat itu ada pemukulan dari anggota kepada terpidana kasus Vina. Pelanggaran itu, kata dia, terkait penangkapan para terpidana kemudian tidak adanya pendampingan dari pengacara. Selain itu, adanya penganiayaan di dalam tahanan oleh petugas lapas. Ia juga mengatakan kalau ketiga anggota itu sudah diberi sanksi teguran tertulis. Nasib oknum polisi yang menangani kasus Vina Cirebon pada tahun 2016 kini di ujung tanduk, setelah Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi agar Kapolri segera memeriksa jajaran Polres Cirebon Kota dan Polda Jabar. Nasib mereka akan semakin miris jika permohonan peninjauan kembali atau PK yang diajukan terpidana kasus Vina Cirebon dikabulkan Mahkamah Agung. Akankah para oknum polisi ini menggantikan 7 terpidana kasus Vina Cirebon di Bui?
Terkait hal ini, kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso membuka kesempatan para oknum polisi ini untuk bertobat. Oknum polisi ini bisa saja dimaafkan atau dilakukan restoratif justice, jika mereka mau menyampaikan kebenaran tentang apa yang mereka lakukan kepada para terpidana. Hal itu harus dilakukan sebelum ada putusan PK Mahkamah Agung. Dikatakan Jutek, di kasus Vina ini, kepolisian secara institusi tidak bersalah, namun oknum-oknumlah yang melakukan pelanggaran pada tahun 2016. Namun, lanjut Jutek, jika putusan PK sudah diumumkan dan permohonan dikabulkan Mahkamah Agung, maka sudah tidak ada lagi restoratif justice. Jutek menyebut jika oknum tidak tobat, maka pintu restoratif justice tertutup, pihaknya akan tegak lurus menegakkan hukum yang berlaku. Sudah lama diminta perhatiannya. Barulah kini Komnas HAM menyatakan bahwa ada pelanggaran HAM yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana pada terpidana kasus kematian Vina dan Eki. Pernyataan yang dinilai terlambat karena terpidana kini tinggal menunggu waktu saja untuk putusan sidang peninjauan kembali atau PK. Dan tentu saja pernyataan Komnas HAM tersebut dinilai sudah tak banyak gunanya lagi. Jika saja sejak awal di tahun 2016 Komnas HAM merespon apa yang dikeluhkan terpidana, tentu saja lain ceritanya. Kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menanggapi pengungkapan Komnas HAM terkait adanya pelanggaran yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Menurut Titin Prialianti, pengungkapan itu sudah terlambat dilakukan oleh Komnas HAM. Apalagi saat ini para terpidana kasus Vina tinggal menunggu putusan hasil peninjauan kembali atau PK. Namun meski begitu, Titin Prialianti menilai hal ini menunjukkan adanya kemajuan. Sebab menurut Titin Prialianti, dirinya sudah menghadap ke Komnas HAM sejak tanggal 13 September 2016. Dalam surat itu, kata Titin, dirinya menjelaskan secara rinci apa yang terjadi di tahun 2016 sejak tanggal 31 September sampai ia menghadap Komnas HAM. Soal pelanggaran kode etik yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana, kata Titin Prialianti, dirinya tidak pernah mengetahui hal itu. Titin hanya tahu ada anggota yang sudah dihukum terkait kasus Vina Cirebon. Hal itu pun baru diketahui Titin Prialianti setelah penangkapan Pegi Setiawan. Rupanya anggota yang dihukum itu adalah polisi lalu lintas yang melakukan olah TKP penemuan Vina dan Eki di flyover Talun. Sementara soal ungkapan Komnas HAM bahwa anak buah Ibtu Rudiana sudah menjalani sidang etik, dirinya tak pernah tahu. Komnas HAM baru-baru ini mengungkap adanya pelanggaran yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Titin Prialianti, kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman bereaksi dan memberikan sindiran menohok kepada Komnas HAM tersebut. Dikatakan Titin, pengungkapan pelanggaran itu sudah terlambat dilakukan oleh Komnas HAM. Apalagi saat ini para terpidana kasus Vina tinggal menunggu putusan hasil peninjauan kembali, PK. Namun meski begitu, Titin Prialianti menilai hal ini menunjukkan adanya kemajuan. Sebab menurut Titin Prialianti, dirinya sudah menghadap ke Komnas HAM sejak tanggal 13 September 2016. Dalam surat itu, kata Titin, dirinya menjelaskan secara rinci apa yang terjadi di tahun 2016 sejak tanggal 31 September sampai ia menghadap Komnas HAM. Soal pelanggaran kode etik yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana, kata Titin Prialianti, dirinya tidak pernah mengetahui hal itu. Sementara soal ungkapan Komnas HAM bahwa anak buah Ibtu Rudiana sudah menjalani sidang etik, dirinya tak pernah tahu. Tak hanya itu, Titin juga meragukan adanya putusan etik kepada anak buah Ibtu Rudiana di tahun 2017. Nasib oknum polisi yang menangani kasus Vina pada tahun 2016 kini di ujung tanduk. Sebelumnya, Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi agar Kapolri segera memeriksa jajaran Polres Cirebon Kota dan Polda Jabar. Jika permohonan peninjauan kembali, PK, para terpidana kasus Vina dikabulkan Mahkamah Agung, nasib mereka akan semakin miris. Apakah para oknum polisi ini akan menggantikan 7 terpidana kasus Vina Cirebon di Bui? Terkait hal ini, kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso membuka kesempatan para oknum polisi ini untuk bertobat. Oknum polisi ini bisa saja dimaafkan atau dilakukan restoratif justice, RJ, jika mereka mau menyampaikan kebenaran tentang apa yang mereka lakukan kepada para terpidana. Hal itu harus dilakukan sebelum ada putusan PK Mahkamah Agung. Dikatakan Jutek, di kasus Vina ini, kepolisian secara institusi tidak bersalah, namun oknum-oknumlah yang melakukan pelanggaran pada tahun 2016. Namun, lanjut Jutek, jika putusan PK sudah diumumkan dan permohonan dikabulkan Mahkamah Agung, maka sudah tidak ada lagi restoratif justice.
Sudah lama diminta perhatiannya, barulah kini Komnas HAM menyatakan bahwa ada pelanggaran HAM yang dilakukan anak buah Ibtu Rudian pada terpidana kasus kematian Vina dan Eki. Pernyataan yang dinilai terlambat karena terpidana kini tinggal menunggu waktu saja untuk putusan sidang peninjauan kembali, PK. Dan tentu saja pernyataan Komnas HAM tersebut dinilai sudah tak banyak gunanya lagi. Jika saja sejak awal di tahun 2026 Komnas HAM merespon apa yang dikeluhkan terpidana, tentu saja lain ceritanya kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menanggapi pengungkapan Komnas HAM terkait adanya pelanggaran yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Menurut Titin Prialianti, pengungkapan itu sudah terlambat dilakukan oleh Komnas HAM. Apalagi saat ini para terpidana kasus Vina tinggal menunggu putusan hasil peninjauan kembali, PK. Namun meski begitu, Titin Prialianti menilai hal ini menunjukkan adanya kemajuan. Walaupun sudah sangat terlambat, tapi buat saya ini kemajuan, jati diri Komnas HAM sudah mulai kelihatan, kata Titin Prialianti dikutip dari YouTube Nusantara TV, Jumat, tanggal 18 November tahun 2024. Sebab menurut Titin Prialianti, dirinya sudah menghadap ke Komnas HAM sejak tanggal 13 September tahun 2016. Saya menghadap Komnas HAM, kemudian juga memaparkan apa yang terjadi, karena dalam surat yang saya kirimkan ada 9 item, kata Titin Prialianti. Dalam surat itu, kata Titin, dirinya menjelaskan secara rinci apa yang terjadi di tahun 2016 sejak tanggal 31 September sampai ia menghadap Komnas HAM. Tanggal 22 Mei 2024, saya dipanggil kembali. Komnas HAM ternyata masih memegang berkas saya, itu setelah viral, jelas Titin. Soal pelanggaran kode etik yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana, kata Titin Prialianti, dirinya tidak pernah mengetahui hal itu. Titin hanya tahu ada anggota yang sudah dihukum terkait kasus Vina Cirebon. Hal itu pun baru diketahui Titin Prialianti setelah penangkapan Peggy Setiawan. Saat itu salah satu anggota bilang sudah ada hukuman bagi anggota. Iya saya bilang, tapi yang dihukum bukan anggota yang melakukan penganiayaan seperti yang saya laporkan, jelas Titin. Rupanya anggota yang dihukum itu adalah polisi lalu lintas yang melakukan olah TKP penemuan Vina dan Eki di flyover Talun. Tapi yang dihukum adalah yang telah menyatakan bahwa 2016 itu adalah kecelakaan lalu lintas, dan dianggap salah menafsirkan peristiwanya. Kan yang dihukum dari Polsek Talun, beber Titi. Sementara soal ungkapan Komnas HAM bahwa anak buah Ibtu Rudiana sudah menjalani sidang etik, dirinya tak pernah tahu. Terkait kode etik yang penganiayaan, saya justru tidak dengar itu. Yang saya dengar tahun 2017 yang dihukum itu yang melakukan olah TKP kecelakaan, kata dia lagi. Tak hanya itu, Titin juga meragukan adanya putusan etik kepada anak buah Ibtu Rudiana di tahun 2017. Agak sanksi, ungkapnya. Kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menanggapi pengungkapan Komnas HAM terkait adanya pelanggaran yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Menurut Titin Prialianti, pengungkapan itu sudah terlambat dilakukan oleh Komnas HAM. Apalagi saat ini para terpidana kasus Vina tinggal menunggu putusan hasil peninjauan kembali, PK. Namun meski begitu, Titin Prialianti menilai hal ini menunjukkan adanya kemajuan. Sebab menurut Titin Prialianti, dirinya sudah menghadap ke Komnas HAM sejak tanggal 13 September 2016. Sementara itu, Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing mengatakan, Titin Prialianti bisa meminta secara resmi ke Polresta Cirebon soal putusan etik tahun 2017. Ia pun meyakini berdasarkan penelusurannya, dipastikan ada 3 anggota yang sudah menjalani sidang etik. Ada 2 dari unit narkoba, kemudian tahti atau petugas lapas. Ketiganya bahkan dinyatakan melakukan pelanggaran di kasus Vina Cirebon. 2 diantaranya adalah anak buah Ibtu Rudiana. Uli menuturkan, berdasarkan sidang etik bidang propam saat itu ada pemukulan dari anggota kepada terpidana kasus Vina. Pelanggaran itu, kata dia, terkait penangkapan para terpidana kemudian tidak adanya pendampingan dari pengacara. Selain itu, adanya penganiayaan di dalam tahanan oleh petugas lapas. Ia juga mengatakan kalau ketiga anggota itu sudah diberi sanksi teguran tertulis. Nasib oknum polisi yang menangani kasus Vina Cirebon pada tahun 2016 kini di ujung tanduk, setelah Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi agar Kapolri segera memeriksa jajaran Polres Cirebon Kota dan Polda Jabar. Nasib mereka akan semakin miris jika permohonan peninjauan kembali atau PK yang diajukan terpidana kasus Vina Cirebon dikabulkan Mahkamah Agung. Akankah para oknum polisi ini menggantikan 7 terpidana kasus Vina Cirebon di Bui?
Terkait hal ini, kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso membuka kesempatan para oknum polisi ini untuk bertobat. Oknum polisi ini bisa saja dimaafkan atau dilakukan restoratif justice, jika mereka mau menyampaikan kebenaran tentang apa yang mereka lakukan kepada para terpidana. Hal itu harus dilakukan sebelum ada putusan PK Mahkamah Agung. Dikatakan Jutek, di kasus Vina ini, kepolisian secara institusi tidak bersalah, namun oknum-oknumlah yang melakukan pelanggaran pada tahun 2016. Namun, lanjut Jutek, jika putusan PK sudah diumumkan dan permohonan dikabulkan Mahkamah Agung, maka sudah tidak ada lagi restoratif justice. Jutek menyebut jika oknum tidak tobat, maka pintu restoratif justice tertutup, pihaknya akan tegak lurus menegakkan hukum yang berlaku. Sudah lama diminta perhatiannya. Barulah kini Komnas HAM menyatakan bahwa ada pelanggaran HAM yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana pada terpidana kasus kematian Vina dan Eki. Pernyataan yang dinilai terlambat karena terpidana kini tinggal menunggu waktu saja untuk putusan sidang peninjauan kembali atau PK. Dan tentu saja pernyataan Komnas HAM tersebut dinilai sudah tak banyak gunanya lagi. Jika saja sejak awal di tahun 2016 Komnas HAM merespon apa yang dikeluhkan terpidana, tentu saja lain ceritanya. Kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menanggapi pengungkapan Komnas HAM terkait adanya pelanggaran yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Menurut Titin Prialianti, pengungkapan itu sudah terlambat dilakukan oleh Komnas HAM. Apalagi saat ini para terpidana kasus Vina tinggal menunggu putusan hasil peninjauan kembali atau PK. Namun meski begitu, Titin Prialianti menilai hal ini menunjukkan adanya kemajuan. Sebab menurut Titin Prialianti, dirinya sudah menghadap ke Komnas HAM sejak tanggal 13 September 2016. Dalam surat itu, kata Titin, dirinya menjelaskan secara rinci apa yang terjadi di tahun 2016 sejak tanggal 31 September sampai ia menghadap Komnas HAM. Soal pelanggaran kode etik yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana, kata Titin Prialianti, dirinya tidak pernah mengetahui hal itu. Titin hanya tahu ada anggota yang sudah dihukum terkait kasus Vina Cirebon. Hal itu pun baru diketahui Titin Prialianti setelah penangkapan Pegi Setiawan. Rupanya anggota yang dihukum itu adalah polisi lalu lintas yang melakukan olah TKP penemuan Vina dan Eki di flyover Talun. Sementara soal ungkapan Komnas HAM bahwa anak buah Ibtu Rudiana sudah menjalani sidang etik, dirinya tak pernah tahu. Komnas HAM baru-baru ini mengungkap adanya pelanggaran yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Titin Prialianti, kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman bereaksi dan memberikan sindiran menohok kepada Komnas HAM tersebut. Dikatakan Titin, pengungkapan pelanggaran itu sudah terlambat dilakukan oleh Komnas HAM. Apalagi saat ini para terpidana kasus Vina tinggal menunggu putusan hasil peninjauan kembali, PK. Namun meski begitu, Titin Prialianti menilai hal ini menunjukkan adanya kemajuan. Sebab menurut Titin Prialianti, dirinya sudah menghadap ke Komnas HAM sejak tanggal 13 September 2016. Dalam surat itu, kata Titin, dirinya menjelaskan secara rinci apa yang terjadi di tahun 2016 sejak tanggal 31 September sampai ia menghadap Komnas HAM. Soal pelanggaran kode etik yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana, kata Titin Prialianti, dirinya tidak pernah mengetahui hal itu. Sementara soal ungkapan Komnas HAM bahwa anak buah Ibtu Rudiana sudah menjalani sidang etik, dirinya tak pernah tahu. Tak hanya itu, Titin juga meragukan adanya putusan etik kepada anak buah Ibtu Rudiana di tahun 2017. Nasib oknum polisi yang menangani kasus Vina pada tahun 2016 kini di ujung tanduk. Sebelumnya, Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi agar Kapolri segera memeriksa jajaran Polres Cirebon Kota dan Polda Jabar. Jika permohonan peninjauan kembali, PK, para terpidana kasus Vina dikabulkan Mahkamah Agung, nasib mereka akan semakin miris. Apakah para oknum polisi ini akan menggantikan 7 terpidana kasus Vina Cirebon di Bui? Terkait hal ini, kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso membuka kesempatan para oknum polisi ini untuk bertobat. Oknum polisi ini bisa saja dimaafkan atau dilakukan restoratif justice, RJ, jika mereka mau menyampaikan kebenaran tentang apa yang mereka lakukan kepada para terpidana. Hal itu harus dilakukan sebelum ada putusan PK Mahkamah Agung. Dikatakan Jutek, di kasus Vina ini, kepolisian secara institusi tidak bersalah, namun oknum-oknumlah yang melakukan pelanggaran pada tahun 2016. Namun, lanjut Jutek, jika putusan PK sudah diumumkan dan permohonan dikabulkan Mahkamah Agung, maka sudah tidak ada lagi restoratif justice.
Sudah lama diminta perhatiannya, barulah kini Komnas HAM menyatakan bahwa ada pelanggaran HAM yang dilakukan anak buah Ibtu Rudian pada terpidana kasus kematian Vina dan Eki. Pernyataan yang dinilai terlambat karena terpidana kini tinggal menunggu waktu saja untuk putusan sidang peninjauan kembali, PK. Dan tentu saja pernyataan Komnas HAM tersebut dinilai sudah tak banyak gunanya lagi. Jika saja sejak awal di tahun 2026 Komnas HAM merespon apa yang dikeluhkan terpidana, tentu saja lain ceritanya kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman. Titin Prialianti menanggapi pengungkapan Komnas HAM terkait adanya pelanggaran yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Menurut Titin Prialianti, pengungkapan itu sudah terlambat dilakukan oleh Komnas HAM. Apalagi saat ini para terpidana kasus Vina tinggal menunggu putusan hasil peninjauan kembali, PK. Namun meski begitu, Titin Prialianti menilai hal ini menunjukkan adanya kemajuan. Walaupun sudah sangat terlambat, tapi buat saya ini kemajuan. Jati diri Komnas HAM sudah mulai kelihatan, kata Titin Prialianti dikutip dari YouTube Nusantara TV, Jumat, tanggal 18 November tahun 2024. Sebab menurut Titin Prialianti, dirinya sudah menghadap ke Komnas HAM sejak tanggal 13 September tahun 2016. Saya menghadap Komnas HAM, kemudian juga memaparkan apa yang terjadi, karena dalam surat yang saya kirimkan ada 9 item, kata Titin Prialianti. Dalam surat itu, kata Titin, dirinya menjelaskan secara rinci apa yang terjadi di tahun 2016 sejak tanggal 31 September sampai ia menghadap Komnas HAM. Tanggal 22 Mei 2024, saya dipanggil kembali. Komnas HAM ternyata masih memegang berkas saya, itu setelah viral, jelas Titin. Soal pelanggaran kode etik yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana, kata Titin Prialianti, dirinya tidak pernah mengetahui hal itu. Titin hanya tahu ada anggota yang sudah dihukum terkait kasus Vina Cirebon. Hal itu pun baru diketahui Titin Prialianti setelah penangkapan Peggy Setiawan. Saat itu salah satu anggota bilang sudah ada hukuman bagi anggota. Iya saya bilang, tapi yang dihukum bukan anggota yang melakukan penganiayaan seperti yang saya laporkan, jelas Titin. Rupanya anggota yang dihukum itu adalah polisi lalu lintas yang melakukan olah TKP penemuan Vina dan Eki di flyover Talun. Tapi yang dihukum adalah yang telah menyatakan bahwa 2016 itu adalah kecelakaan lalu lintas, dan dianggap salah menafsirkan peristiwanya. Kan yang dihukum dari Polsek Talun, beber Titi. Sementara soal ungkapan Komnas HAM bahwa anak buah Ibtu Rudiana sudah menjalani sidang etik, dirinya tak pernah tahu. Terkait kode etik yang penganiayaan, saya justru tidak dengar itu. Yang saya dengar tahun 2017 yang dihukum itu yang melakukan olah TKP kecelakaan, kata dia lagi. Tak hanya itu, Titin juga meragukan adanya putusan etik kepada anak buah Ibtu Rudiana di tahun 2017. Agak sanksi, ungkapnya. Kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menanggapi pengungkapan Komnas HAM terkait adanya pelanggaran yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Menurut Titin Prialianti, pengungkapan itu sudah terlambat dilakukan oleh Komnas HAM. Apalagi saat ini para terpidana kasus Vina tinggal menunggu putusan hasil peninjauan kembali, PK. Namun meski begitu, Titin Prialianti menilai hal ini menunjukkan adanya kemajuan. Sebab menurut Titin Prialianti, dirinya sudah menghadap ke Komnas HAM sejak tanggal 13 September 2016. Sementara itu, Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing mengatakan, Titin Prialianti bisa meminta secara resmi ke Polresta Cirebon soal putusan etik tahun 2017. Ia pun meyakini berdasarkan penelusurannya, dipastikan ada 3 anggota yang sudah menjalani sidang etik. Ada 2 dari unit narkoba, kemudian tahti atau petugas lapas. Ketiganya bahkan dinyatakan melakukan pelanggaran di kasus Vina Cirebon. 2 diantaranya adalah anak buah Ibtu Rudiana. Uli menuturkan, berdasarkan sidang etik bidang propam saat itu ada pemukulan dari anggota kepada terpidana kasus Vina. Pelanggaran itu, kata dia, terkait penangkapan para terpidana kemudian tidak adanya pendampingan dari pengacara. Selain itu, adanya penganiayaan di dalam tahanan oleh petugas lapas. Ia juga mengatakan kalau ketiga anggota itu sudah diberi sanksi teguran tertulis. Nasib oknum polisi yang menangani kasus Vina Cirebon pada tahun 2016 kini di ujung tanduk, setelah Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi agar Kapolri segera memeriksa jajaran Polres Cirebon Kota dan Polda Jabar. Nasib mereka akan semakin miris jika permohonan peninjauan kembali atau PK yang diajukan terpidana kasus Vina Cirebon dikabulkan Mahkamah Agung. Akankah para oknum polisi ini menggantikan 7 terpidana kasus Vina Cirebon di Bui?
Terkait hal ini, kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso membuka kesempatan para oknum polisi ini untuk bertobat. Oknum polisi ini bisa saja dimaafkan atau dilakukan restoratif justice, jika mereka mau menyampaikan kebenaran tentang apa yang mereka lakukan kepada para terpidana. Hal itu harus dilakukan sebelum ada putusan PK Mahkamah Agung. Dikatakan Jutek, di kasus Vina ini, kepolisian secara institusi tidak bersalah, namun oknum-oknumlah yang melakukan pelanggaran pada tahun 2016. Namun, lanjut Jutek, jika putusan PK sudah diumumkan dan permohonan dikabulkan Mahkamah Agung, maka sudah tidak ada lagi restoratif justice. Jutek menyebut jika oknum tidak tobat, maka pintu restoratif justice tertutup, pihaknya akan tegak lurus menegakkan hukum yang berlaku. Sudah lama diminta perhatiannya. Barulah kini Komnas HAM menyatakan bahwa ada pelanggaran HAM yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana pada terpidana kasus kematian Vina dan Eki. Pernyataan yang dinilai terlambat karena terpidana kini tinggal menunggu waktu saja untuk putusan sidang peninjauan kembali atau PK. Dan tentu saja pernyataan Komnas HAM tersebut dinilai sudah tak banyak gunanya lagi. Jika saja sejak awal di tahun 2016 Komnas HAM merespon apa yang dikeluhkan terpidana, tentu saja lain ceritanya. Kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menanggapi pengungkapan Komnas HAM terkait adanya pelanggaran yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Menurut Titin Prialianti, pengungkapan itu sudah terlambat dilakukan oleh Komnas HAM. Apalagi saat ini para terpidana kasus Vina tinggal menunggu putusan hasil peninjauan kembali atau PK. Namun meski begitu, Titin Prialianti menilai hal ini menunjukkan adanya kemajuan. Sebab menurut Titin Prialianti, dirinya sudah menghadap ke Komnas HAM sejak tanggal 13 September 2016. Dalam surat itu, kata Titin, dirinya menjelaskan secara rinci apa yang terjadi di tahun 2016 sejak tanggal 31 September sampai ia menghadap Komnas HAM. Soal pelanggaran kode etik yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana, kata Titin Prialianti, dirinya tidak pernah mengetahui hal itu. Titin hanya tahu ada anggota yang sudah dihukum terkait kasus Vina Cirebon. Hal itu pun baru diketahui Titin Prialianti setelah penangkapan Pegi Setiawan. Rupanya anggota yang dihukum itu adalah polisi lalu lintas yang melakukan olah TKP penemuan Vina dan Eki di flyover Talun. Sementara soal ungkapan Komnas HAM bahwa anak buah Ibtu Rudiana sudah menjalani sidang etik, dirinya tak pernah tahu. Komnas HAM baru-baru ini mengungkap adanya pelanggaran yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Titin Prialianti, kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman bereaksi dan memberikan sindiran menohok kepada Komnas HAM tersebut. Dikatakan Titin, pengungkapan pelanggaran itu sudah terlambat dilakukan oleh Komnas HAM. Apalagi saat ini para terpidana kasus Vina tinggal menunggu putusan hasil peninjauan kembali, PK. Namun meski begitu, Titin Prialianti menilai hal ini menunjukkan adanya kemajuan. Sebab menurut Titin Prialianti, dirinya sudah menghadap ke Komnas HAM sejak tanggal 13 September 2016. Dalam surat itu, kata Titin, dirinya menjelaskan secara rinci apa yang terjadi di tahun 2016 sejak tanggal 31 September sampai ia menghadap Komnas HAM. Soal pelanggaran kode etik yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana, kata Titin Prialianti, dirinya tidak pernah mengetahui hal itu. Sementara soal ungkapan Komnas HAM bahwa anak buah Ibtu Rudiana sudah menjalani sidang etik, dirinya tak pernah tahu. Tak hanya itu, Titin juga meragukan adanya putusan etik kepada anak buah Ibtu Rudiana di tahun 2017. Nasib oknum polisi yang menangani kasus Vina pada tahun 2016 kini di ujung tanduk. Sebelumnya, Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi agar Kapolri segera memeriksa jajaran Polres Cirebon Kota dan Polda Jabar. Jika permohonan peninjauan kembali, PK, para terpidana kasus Vina dikabulkan Mahkamah Agung, nasib mereka akan semakin miris. Apakah para oknum polisi ini akan menggantikan 7 terpidana kasus Vina Cirebon di Bui? Terkait hal ini, kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso membuka kesempatan para oknum polisi ini untuk bertobat. Oknum polisi ini bisa saja dimaafkan atau dilakukan restoratif justice, RJ, jika mereka mau menyampaikan kebenaran tentang apa yang mereka lakukan kepada para terpidana. Hal itu harus dilakukan sebelum ada putusan PK Mahkamah Agung. Dikatakan Jutek, di kasus Vina ini, kepolisian secara institusi tidak bersalah, namun oknum-oknumlah yang melakukan pelanggaran pada tahun 2016. Namun, lanjut Jutek, jika putusan PK sudah diumumkan dan permohonan dikabulkan Mahkamah Agung, maka sudah tidak ada lagi restoratif justice.
Sudah lama diminta perhatiannya, barulah kini Komnas HAM menyatakan bahwa ada pelanggaran HAM yang dilakukan anak buah Ibtu Rudian pada terpidana kasus kematian Vina dan Eki. Pernyataan yang dinilai terlambat karena terpidana kini tinggal menunggu waktu saja untuk putusan sidang peninjauan kembali, PK. Dan tentu saja pernyataan Komnas HAM tersebut dinilai sudah tak banyak gunanya lagi. Jika saja sejak awal di tahun 2026 Komnas HAM merespon apa yang dikeluhkan terpidana, tentu saja lain ceritanya kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menanggapi pengungkapan Komnas HAM terkait adanya pelanggaran yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Menurut Titin Prialianti, pengungkapan itu sudah terlambat dilakukan oleh Komnas HAM. Apalagi saat ini para terpidana kasus Vina tinggal menunggu putusan hasil peninjauan kembali, PK. Namun meski begitu, Titin Prialianti menilai hal ini menunjukkan adanya kemajuan. Walaupun sudah sangat terlambat, tapi buat saya ini kemajuan, jati diri Komnas HAM sudah mulai kelihatan, kata Titin Prialianti dikutip dari YouTube Nusantara TV, Jumat, tanggal 18 November tahun 2024. Sebab menurut Titin Prialianti, dirinya sudah menghadap ke Komnas HAM sejak tanggal 13 September tahun 2016. Saya menghadap Komnas HAM, kemudian juga memaparkan apa yang terjadi, karena dalam surat yang saya kirimkan ada 9 item, kata Titin Prialianti. Dalam surat itu, kata Titin, dirinya menjelaskan secara rinci apa yang terjadi di tahun 2016 sejak tanggal 31 September sampai ia menghadap Komnas HAM. Tanggal 22 Mei 2024, saya dipanggil kembali. Komnas HAM ternyata masih memegang berkas saya, itu setelah viral, jelas Titin. Soal pelanggaran kode etik yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana, kata Titin Prialianti, dirinya tidak pernah mengetahui hal itu. Titin hanya tahu ada anggota yang sudah dihukum terkait kasus Vina Cirebon. Hal itu pun baru diketahui Titin Prialianti setelah penangkapan Peggy Setiawan. Saat itu salah satu anggota bilang sudah ada hukuman bagi anggota. Iya saya bilang, tapi yang dihukum bukan anggota yang melakukan penganiayaan seperti yang saya laporkan, jelas Titin. Rupanya anggota yang dihukum itu adalah polisi lalu lintas yang melakukan olah TKP penemuan Vina dan Eki di flyover Talun. Tapi yang dihukum adalah yang telah menyatakan bahwa 2016 itu adalah kecelakaan lalu lintas, dan dianggap salah menafsirkan peristiwanya. Kan yang dihukum dari Polsek Talun, beber Titi. Sementara soal ungkapan Komnas HAM bahwa anak buah Ibtu Rudiana sudah menjalani sidang etik, dirinya tak pernah tahu. Terkait kode etik yang penganiayaan, saya justru tidak dengar itu. Yang saya dengar tahun 2017 yang dihukum itu yang melakukan olah TKP kecelakaan, kata dia lagi. Tak hanya itu, Titin juga meragukan adanya putusan etik kepada anak buah Ibtu Rudiana di tahun 2017. Agak sanksi, ungkapnya. Kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menanggapi pengungkapan Komnas HAM terkait adanya pelanggaran yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Menurut Titin Prialianti, pengungkapan itu sudah terlambat dilakukan oleh Komnas HAM. Apalagi saat ini para terpidana kasus Vina tinggal menunggu putusan hasil peninjauan kembali, PK. Namun meski begitu, Titin Prialianti menilai hal ini menunjukkan adanya kemajuan. Sebab menurut Titin Prialianti, dirinya sudah menghadap ke Komnas HAM sejak tanggal 13 September 2016. Sementara itu, Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing mengatakan, Titin Prialianti bisa meminta secara resmi ke Polresta Cirebon soal putusan etik tahun 2017. Ia pun meyakini berdasarkan penelusurannya, dipastikan ada 3 anggota yang sudah menjalani sidang etik. Ada 2 dari unit narkoba, kemudian tahti atau petugas lapas. Ketiganya bahkan dinyatakan melakukan pelanggaran di kasus Vina Cirebon. 2 diantaranya adalah anak buah Ibtu Rudiana. Uli menuturkan, berdasarkan sidang etik bidang propam saat itu ada pemukulan dari anggota kepada terpidana kasus Vina. Pelanggaran itu, kata dia, terkait penangkapan para terpidana kemudian tidak adanya pendampingan dari pengacara. Selain itu, adanya penganiayaan di dalam tahanan oleh petugas lapas. Ia juga mengatakan kalau ketiga anggota itu sudah diberi sanksi teguran tertulis. Nasib oknum polisi yang menangani kasus Vina Cirebon pada tahun 2016 kini di ujung tanduk, setelah Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi agar Kapolri segera memeriksa jajaran Polres Cirebon Kota dan Polda Jabar. Nasib mereka akan semakin miris jika permohonan peninjauan kembali atau PK yang diajukan terpidana kasus Vina Cirebon dikabulkan Mahkamah Agung. Akankah para oknum polisi ini menggantikan 7 terpidana kasus Vina Cirebon di Bui?
Terkait hal ini, kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso membuka kesempatan para oknum polisi ini untuk bertobat. Oknum polisi ini bisa saja dimaafkan atau dilakukan restoratif justice, jika mereka mau menyampaikan kebenaran tentang apa yang mereka lakukan kepada para terpidana. Hal itu harus dilakukan sebelum ada putusan PK Mahkamah Agung. Dikatakan Jutek, di kasus Vina ini, kepolisian secara institusi tidak bersalah, namun oknum-oknumlah yang melakukan pelanggaran pada tahun 2016. Namun, lanjut Jutek, jika putusan PK sudah diumumkan dan permohonan dikabulkan Mahkamah Agung, maka sudah tidak ada lagi restoratif justice. Jutek menyebut jika oknum tidak tobat, maka pintu restoratif justice tertutup, pihaknya akan tegak lurus menegakkan hukum yang berlaku. Sudah lama diminta perhatiannya. Barulah kini Komnas HAM menyatakan bahwa ada pelanggaran HAM yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana pada terpidana kasus kematian Vina dan Eki. Pernyataan yang dinilai terlambat karena terpidana kini tinggal menunggu waktu saja untuk putusan sidang peninjauan kembali atau PK. Dan tentu saja pernyataan Komnas HAM tersebut dinilai sudah tak banyak gunanya lagi. Jika saja sejak awal di tahun 2016 Komnas HAM merespon apa yang dikeluhkan terpidana, tentu saja lain ceritanya. Kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menanggapi pengungkapan Komnas HAM terkait adanya pelanggaran yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Menurut Titin Prialianti, pengungkapan itu sudah terlambat dilakukan oleh Komnas HAM. Apalagi saat ini para terpidana kasus Vina tinggal menunggu putusan hasil peninjauan kembali atau PK. Namun meski begitu, Titin Prialianti menilai hal ini menunjukkan adanya kemajuan. Sebab menurut Titin Prialianti, dirinya sudah menghadap ke Komnas HAM sejak tanggal 13 September 2016. Dalam surat itu, kata Titin, dirinya menjelaskan secara rinci apa yang terjadi di tahun 2016 sejak tanggal 31 September sampai ia menghadap Komnas HAM. Soal pelanggaran kode etik yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana, kata Titin Prialianti, dirinya tidak pernah mengetahui hal itu. Titin hanya tahu ada anggota yang sudah dihukum terkait kasus Vina Cirebon. Hal itu pun baru diketahui Titin Prialianti setelah penangkapan Pegi Setiawan. Rupanya anggota yang dihukum itu adalah polisi lalu lintas yang melakukan olah TKP penemuan Vina dan Eki di flyover Talun. Sementara soal ungkapan Komnas HAM bahwa anak buah Ibtu Rudiana sudah menjalani sidang etik, dirinya tak pernah tahu. Komnas HAM baru-baru ini mengungkap adanya pelanggaran yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Titin Prialianti, kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman bereaksi dan memberikan sindiran menohok kepada Komnas HAM tersebut. Dikatakan Titin, pengungkapan pelanggaran itu sudah terlambat dilakukan oleh Komnas HAM. Apalagi saat ini para terpidana kasus Vina tinggal menunggu putusan hasil peninjauan kembali, PK. Namun meski begitu, Titin Prialianti menilai hal ini menunjukkan adanya kemajuan. Sebab menurut Titin Prialianti, dirinya sudah menghadap ke Komnas HAM sejak tanggal 13 September 2016. Dalam surat itu, kata Titin, dirinya menjelaskan secara rinci apa yang terjadi di tahun 2016 sejak tanggal 31 September sampai ia menghadap Komnas HAM. Soal pelanggaran kode etik yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana, kata Titin Prialianti, dirinya tidak pernah mengetahui hal itu. Sementara soal ungkapan Komnas HAM bahwa anak buah Ibtu Rudiana sudah menjalani sidang etik, dirinya tak pernah tahu. Tak hanya itu, Titin juga meragukan adanya putusan etik kepada anak buah Ibtu Rudiana di tahun 2017. Nasib oknum polisi yang menangani kasus Vina pada tahun 2016 kini di ujung tanduk. Sebelumnya, Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi agar Kapolri segera memeriksa jajaran Polres Cirebon Kota dan Polda Jabar. Jika permohonan peninjauan kembali, PK, para terpidana kasus Vina dikabulkan Mahkamah Agung, nasib mereka akan semakin miris. Apakah para oknum polisi ini akan menggantikan 7 terpidana kasus Vina Cirebon di Bui? Terkait hal ini, kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso membuka kesempatan para oknum polisi ini untuk bertobat. Oknum polisi ini bisa saja dimaafkan atau dilakukan restoratif justice, RJ, jika mereka mau menyampaikan kebenaran tentang apa yang mereka lakukan kepada para terpidana. Hal itu harus dilakukan sebelum ada putusan PK Mahkamah Agung. Dikatakan Jutek, di kasus Vina ini, kepolisian secara institusi tidak bersalah, namun oknum-oknumlah yang melakukan pelanggaran pada tahun 2016. Namun, lanjut Jutek, jika putusan PK sudah diumumkan dan permohonan dikabulkan Mahkamah Agung, maka sudah tidak ada lagi restoratif justice.
Sudah lama diminta perhatiannya, barulah kini Komnas HAM menyatakan bahwa ada pelanggaran HAM yang dilakukan anak buah Ibtu Rudian pada terpidana kasus kematian Vina dan Eki. Pernyataan yang dinilai terlambat karena terpidana kini tinggal menunggu waktu saja untuk putusan sidang peninjauan kembali, PK. Dan tentu saja pernyataan Komnas HAM tersebut dinilai sudah tak banyak gunanya lagi. Jika saja sejak awal di tahun 2026 Komnas HAM merespon apa yang dikeluhkan terpidana, tentu saja lain ceritanya kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menanggapi pengungkapan Komnas HAM terkait adanya pelanggaran yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Menurut Titin Prialianti, pengungkapan itu sudah terlambat dilakukan oleh Komnas HAM. Apalagi saat ini para terpidana kasus Vina tinggal menunggu putusan hasil peninjauan kembali, PK. Namun meski begitu, Titin Prialianti menilai hal ini menunjukkan adanya kemajuan. Walaupun sudah sangat terlambat, tapi buat saya ini kemajuan, jati diri Komnas HAM sudah mulai kelihatan, kata Titin Prialianti dikutip dari YouTube Nusantara TV, Jumat, tanggal 18 November tahun 2024. Sebab menurut Titin Prialianti, dirinya sudah menghadap ke Komnas HAM sejak tanggal 13 September tahun 2016. Saya menghadap Komnas HAM, kemudian juga memaparkan apa yang terjadi, karena dalam surat yang saya kirimkan ada 9 item, kata Titin Prialianti. Dalam surat itu, kata Titin, dirinya menjelaskan secara rinci apa yang terjadi di tahun 2016 sejak tanggal 31 September sampai ia menghadap Komnas HAM. Tanggal 22 Mei 2024, saya dipanggil kembali. Komnas HAM ternyata masih memegang berkas saya, itu setelah viral, jelas Titin. Soal pelanggaran kode etik yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana, kata Titin Prialianti, dirinya tidak pernah mengetahui hal itu. Titin hanya tahu ada anggota yang sudah dihukum terkait kasus Vina Cirebon. Hal itu pun baru diketahui Titin Prialianti setelah penangkapan Peggy Setiawan. Saat itu salah satu anggota bilang sudah ada hukuman bagi anggota. Iya, saya bilang, tapi yang dihukum bukan anggota yang melakukan penganiayaan seperti yang saya laporkan, jelas Titin. Rupanya anggota yang dihukum itu adalah polisi lalu lintas yang melakukan olah TKP penemuan Vina dan Eki di flyover Talun. Tapi yang dihukum adalah yang telah menyatakan bahwa 2016 itu adalah kecelakaan lalu lintas, dan dianggap salah menafsirkan peristiwanya. Kan yang dihukum dari Polsek Talun, beber Titi. Sementara soal ungkapan Komnas HAM bahwa anak buah Ibtu Rudiana sudah menjalani sidang etik, dirinya tak pernah tahu. Terkait kode etik yang penganiayaan, saya justru tidak dengar itu. Yang saya dengar tahun 2017 yang dihukum itu yang melakukan olah TKP kecelakaan, kata dia lagi. Tak hanya itu, Titin juga meragukan adanya putusan etik kepada anak buah Ibtu Rudiana di tahun 2017. Agak sanksi, ungkapnya. Kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menanggapi pengungkapan Komnas HAM terkait adanya pelanggaran yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Menurut Titin Prialianti, pengungkapan itu sudah terlambat dilakukan oleh Komnas HAM. Apalagi saat ini para terpidana kasus Vina tinggal menunggu putusan hasil peninjauan kembali, PK. Namun meski begitu, Titin Prialianti menilai hal ini menunjukkan adanya kemajuan. Sebab menurut Titin Prialianti, dirinya sudah menghadap ke Komnas HAM sejak tanggal 13 September 2016. Sementara itu, Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing mengatakan, Titin Prialianti bisa meminta secara resmi ke Polresta Cirebon soal putusan etik tahun 2017. Ia pun meyakini berdasarkan penelusurannya, dipastikan ada 3 anggota yang sudah menjalani sidang etik. Ada 2 dari unit narkoba, kemudian tahti atau petugas lapas. Ketiganya bahkan dinyatakan melakukan pelanggaran di kasus Vina Cirebon. 2 diantaranya adalah anak buah Ibtu Rudiana. Uli menuturkan, berdasarkan sidang etik bidang propam saat itu ada pemukulan dari anggota kepada terpidana kasus Vina. Pelanggaran itu, kata dia, terkait penangkapan para terpidana kemudian tidak adanya pendampingan dari pengacara. Selain itu, adanya penganiayaan di dalam tahanan oleh petugas lapas. Ia juga mengatakan kalau ketiga anggota itu sudah diberi sanksi teguran tertulis. Nasib oknum polisi yang menangani kasus Vina Cirebon pada tahun 2016 kini di ujung tanduk, setelah Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi agar Kapolri segera memeriksa jajaran Polres Cirebon Kota dan Polda Jabar. Nasib mereka akan semakin miris jika permohonan peninjauan kembali atau PK yang diajukan terpidana kasus Vina Cirebon dikabulkan Mahkamah Agung. Akankah para oknum polisi ini menggantikan 7 terpidana kasus Vina Cirebon di Bui?
Terkait hal ini, kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso membuka kesempatan para oknum polisi ini untuk bertobat. Oknum polisi ini bisa saja dimaafkan atau dilakukan restoratif justice, jika mereka mau menyampaikan kebenaran tentang apa yang mereka lakukan kepada para terpidana. Hal itu harus dilakukan sebelum ada putusan PK Mahkamah Agung. Dikatakan Jutek, di kasus Vina ini, kepolisian secara institusi tidak bersalah, namun oknum-oknumlah yang melakukan pelanggaran pada tahun 2016. Namun, lanjut Jutek, jika putusan PK sudah diumumkan dan permohonan dikabulkan Mahkamah Agung, maka sudah tidak ada lagi restoratif justice. Jutek menyebut jika oknum tidak tobat, maka pintu restoratif justice tertutup, pihaknya akan tegak lurus menegakkan hukum yang berlaku. Sudah lama diminta perhatiannya. Barulah kini Komnas HAM menyatakan bahwa ada pelanggaran HAM yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana pada terpidana kasus kematian Vina dan Eki. Pernyataan yang dinilai terlambat karena terpidana kini tinggal menunggu waktu saja untuk putusan sidang peninjauan kembali atau PK. Dan tentu saja pernyataan Komnas HAM tersebut dinilai sudah tak banyak gunanya lagi. Jika saja sejak awal di tahun 2016 Komnas HAM merespon apa yang dikeluhkan terpidana, tentu saja lain ceritanya. Kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menanggapi pengungkapan Komnas HAM terkait adanya pelanggaran yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Menurut Titin Prialianti, pengungkapan itu sudah terlambat dilakukan oleh Komnas HAM. Apalagi saat ini para terpidana kasus Vina tinggal menunggu putusan hasil peninjauan kembali atau PK. Namun meski begitu, Titin Prialianti menilai hal ini menunjukkan adanya kemajuan. Sebab menurut Titin Prialianti, dirinya sudah menghadap ke Komnas HAM sejak tanggal 13 September 2016. Dalam surat itu, kata Titin, dirinya menjelaskan secara rinci apa yang terjadi di tahun 2016 sejak tanggal 31 September sampai ia menghadap Komnas HAM. Soal pelanggaran kode etik yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana, kata Titin Prialianti, dirinya tidak pernah mengetahui hal itu. Titin hanya tahu ada anggota yang sudah dihukum terkait kasus Vina Cirebon. Hal itu pun baru diketahui Titin Prialianti setelah penangkapan Pegi Setiawan. Rupanya anggota yang dihukum itu adalah polisi lalu lintas yang melakukan olah TKP penemuan Vina dan Eki di flyover Talun. Sementara soal ungkapan Komnas HAM bahwa anak buah Ibtu Rudiana sudah menjalani sidang etik, dirinya tak pernah tahu. Komnas HAM baru-baru ini mengungkap adanya pelanggaran yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Titin Prialianti, kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman bereaksi dan memberikan sindiran menohok kepada Komnas HAM tersebut. Dikatakan Titin, pengungkapan pelanggaran itu sudah terlambat dilakukan oleh Komnas HAM. Apalagi saat ini para terpidana kasus Vina tinggal menunggu putusan hasil peninjauan kembali, PK. Namun meski begitu, Titin Prialianti menilai hal ini menunjukkan adanya kemajuan. Sebab menurut Titin Prialianti, dirinya sudah menghadap ke Komnas HAM sejak tanggal 13 September 2016. Dalam surat itu, kata Titin, dirinya menjelaskan secara rinci apa yang terjadi di tahun 2016 sejak tanggal 31 September sampai ia menghadap Komnas HAM. Soal pelanggaran kode etik yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana, kata Titin Prialianti, dirinya tidak pernah mengetahui hal itu. Sementara soal ungkapan Komnas HAM bahwa anak buah Ibtu Rudiana sudah menjalani sidang etik, dirinya tak pernah tahu. Tak hanya itu, Titin juga meragukan adanya putusan etik kepada anak buah Ibtu Rudiana di tahun 2017. Nasib oknum polisi yang menangani kasus Vina pada tahun 2016 kini di ujung tanduk. Sebelumnya, Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi agar Kapolri segera memeriksa jajaran Polres Cirebon Kota dan Polda Jabar. Jika permohonan peninjauan kembali, PK, para terpidana kasus Vina dikabulkan Mahkamah Agung, nasib mereka akan semakin miris. Apakah para oknum polisi ini akan menggantikan 7 terpidana kasus Vina Cirebon di Bui? Terkait hal ini, kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso membuka kesempatan para oknum polisi ini untuk bertobat. Oknum polisi ini bisa saja dimaafkan atau dilakukan restoratif justice, RJ, jika mereka mau menyampaikan kebenaran tentang apa yang mereka lakukan kepada para terpidana. Hal itu harus dilakukan sebelum ada putusan PK Mahkamah Agung. Dikatakan Jutek, di kasus Vina ini, kepolisian secara institusi tidak bersalah, namun oknum-oknumlah yang melakukan pelanggaran pada tahun 2016. Namun, lanjut Jutek, jika putusan PK sudah diumumkan dan permohonan dikabulkan Mahkamah Agung, maka sudah tidak ada lagi restoratif justice.
Sudah lama diminta perhatiannya, barulah kini Komnas HAM menyatakan bahwa ada pelanggaran HAM yang dilakukan anak buah Ibtu Rudian pada terpidana kasus kematian Vina dan Eki. Pernyataan yang dinilai terlambat karena terpidana kini tinggal menunggu waktu saja untuk putusan sidang peninjauan kembali, PK. Dan tentu saja pernyataan Komnas HAM tersebut dinilai sudah tak banyak gunanya lagi. Jika saja sejak awal di tahun 2026 Komnas HAM merespon apa yang dikeluhkan terpidana, tentu saja lain ceritanya kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman. Titin Prialianti menanggapi pengungkapan Komnas HAM terkait adanya pelanggaran yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Menurut Titin Prialianti, pengungkapan itu sudah terlambat dilakukan oleh Komnas HAM. Apalagi saat ini para terpidana kasus Vina tinggal menunggu putusan hasil peninjauan kembali, PK. Namun meski begitu, Titin Prialianti menilai hal ini menunjukkan adanya kemajuan. Walaupun sudah sangat terlambat, tapi buat saya ini kemajuan. Jati diri Komnas HAM sudah mulai kelihatan, kata Titin Prialianti dikutip dari YouTube Nusantara TV, Jumat, tanggal 18 November tahun 2024. Sebab menurut Titin Prialianti, dirinya sudah menghadap ke Komnas HAM sejak tanggal 13 September tahun 2016. Saya menghadap Komnas HAM, kemudian juga memaparkan apa yang terjadi, karena dalam surat yang saya kirimkan ada 9 item, kata Titin Prialianti. Dalam surat itu, kata Titin, dirinya menjelaskan secara rinci apa yang terjadi di tahun 2016 sejak tanggal 31 September sampai ia menghadap Komnas HAM. Tanggal 22 Mei 2024, saya dipanggil kembali. Komnas HAM ternyata masih memegang berkas saya, itu setelah viral, jelas Titin. Soal pelanggaran kode etik yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana, kata Titin Prialianti, dirinya tidak pernah mengetahui hal itu. Titin hanya tahu ada anggota yang sudah dihukum terkait kasus Vina Cirebon. Hal itu pun baru diketahui Titin Prialianti setelah penangkapan Peggy Setiawan. Saat itu salah satu anggota bilang sudah ada hukuman bagi anggota. Iya saya bilang, tapi yang dihukum bukan anggota yang melakukan penganiayaan seperti yang saya laporkan, jelas Titin. Rupanya anggota yang dihukum itu adalah polisi lalu lintas yang melakukan olah TKP penemuan Vina dan Eki di flyover Talun. Tapi yang dihukum adalah yang telah menyatakan bahwa 2016 itu adalah kecelakaan lalu lintas, dan dianggap salah menafsirkan peristiwanya. Kan yang dihukum dari Polsek Talun, beber Titi. Sementara soal ungkapan Komnas HAM bahwa anak buah Ibtu Rudiana sudah menjalani sidang etik, dirinya tak pernah tahu. Terkait kode etik yang penganiayaan, saya justru tidak dengar itu. Yang saya dengar tahun 2017 yang dihukum itu yang melakukan olah TKP kecelakaan, kata dia lagi. Tak hanya itu, Titin juga meragukan adanya putusan etik kepada anak buah Ibtu Rudiana di tahun 2017. Agak sanksi, ungkapnya. Kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menanggapi pengungkapan Komnas HAM terkait adanya pelanggaran yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Menurut Titin Prialianti, pengungkapan itu sudah terlambat dilakukan oleh Komnas HAM. Apalagi saat ini para terpidana kasus Vina tinggal menunggu putusan hasil peninjauan kembali, PK. Namun meski begitu, Titin Prialianti menilai hal ini menunjukkan adanya kemajuan. Sebab menurut Titin Prialianti, dirinya sudah menghadap ke Komnas HAM sejak tanggal 13 September 2016. Sementara itu, Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing mengatakan, Titin Prialianti bisa meminta secara resmi ke Polresta Cirebon soal putusan etik tahun 2017. Ia pun meyakini berdasarkan penelusurannya, dipastikan ada 3 anggota yang sudah menjalani sidang etik. Ada 2 dari unit narkoba, kemudian tahti atau petugas lapas. Ketiganya bahkan dinyatakan melakukan pelanggaran di kasus Vina Cirebon. 2 diantaranya adalah anak buah Ibtu Rudiana. Uli menuturkan, berdasarkan sidang etik bidang propam saat itu ada pemukulan dari anggota kepada terpidana kasus Vina. Pelanggaran itu, kata dia, terkait penangkapan para terpidana kemudian tidak adanya pendampingan dari pengacara. Selain itu, adanya penganiayaan di dalam tahanan oleh petugas lapas. Ia juga mengatakan kalau ketiga anggota itu sudah diberi sanksi teguran tertulis. Nasib oknum polisi yang menangani kasus Vina Cirebon pada tahun 2016 kini di ujung tanduk, setelah Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi agar Kapolri segera memeriksa jajaran Polres Cirebon Kota dan Polda Jabar. Nasib mereka akan semakin miris jika permohonan peninjauan kembali atau PK yang diajukan terpidana kasus Vina Cirebon dikabulkan Mahkamah Agung. Akankah para oknum polisi ini menggantikan 7 terpidana kasus Vina Cirebon di Bui?
Terkait hal ini, kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso membuka kesempatan para oknum polisi ini untuk bertobat. Oknum polisi ini bisa saja dimaafkan atau dilakukan restoratif justice, jika mereka mau menyampaikan kebenaran tentang apa yang mereka lakukan kepada para terpidana. Hal itu harus dilakukan sebelum ada putusan PK Mahkamah Agung. Dikatakan Jutek, di kasus Vina ini, kepolisian secara institusi tidak bersalah, namun oknum-oknum lah yang melakukan pelanggaran pada tahun 2016. Namun, lanjut Jutek, jika putusan PK sudah diumumkan dan permohonan dikabulkan Mahkamah Agung, maka sudah tidak ada lagi restoratif justice. Jutek menyebut jika oknum tidak tobat, maka pintu restoratif justice tertutup, pihaknya akan tegak lurus menegakkan hukum yang berlaku. Sudah lama diminta perhatiannya. Barulah kini Komnas HAM menyatakan bahwa ada pelanggaran HAM yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana pada terpidana kasus kematian Vina dan Eki. Pernyataan yang dinilai terlambat karena terpidana kini tinggal menunggu waktu saja untuk putusan sidang peninjauan kembali atau PK. Dan tentu saja pernyataan Komnas HAM tersebut dinilai sudah tak banyak gunanya lagi. Jika saja sejak awal di tahun 2016 Komnas HAM merespon apa yang dikeluhkan terpidana, tentu saja lain ceritanya. Kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menanggapi pengungkapan Komnas HAM terkait adanya pelanggaran yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Menurut Titin Prialianti, pengungkapan itu sudah terlambat dilakukan oleh Komnas HAM. Apalagi saat ini para terpidana kasus Vina tinggal menunggu putusan hasil peninjauan kembali atau PK. Namun meski begitu, Titin Prialianti menilai hal ini menunjukkan adanya kemajuan. Sebab menurut Titin Prialianti, dirinya sudah menghadap ke Komnas HAM sejak tanggal 13 September 2016. Dalam surat itu, kata Titin, dirinya menjelaskan secara rinci apa yang terjadi di tahun 2016 sejak tanggal 31 September sampai ia menghadap Komnas HAM. Soal pelanggaran kode etik yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana, kata Titin Prialianti, dirinya tidak pernah mengetahui hal itu. Titin hanya tahu ada anggota yang sudah dihukum terkait kasus Vina Cirebon. Hal itu pun baru diketahui Titin Prialianti setelah penangkapan Peggy Setiawan. Rupanya anggota yang dihukum itu adalah polisi lalu lintas yang melakukan olah TKP penemuan Vina dan Eki di flyover Talun. Sementara soal ungkapan Komnas HAM bahwa anak buah Ibtu Rudiana sudah menjalani sidang etik, dirinya tak pernah tahu. Komnas HAM baru-baru ini mengungkap adanya pelanggaran yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Titin Prialianti, kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman bereaksi dan memberikan sindiran menohok kepada Komnas HAM tersebut. Dikatakan Titin, pengungkapan pelanggaran itu sudah terlambat dilakukan oleh Komnas HAM. Apalagi saat ini para terpidana kasus Vina tinggal menunggu putusan hasil peninjauan kembali, PK. Namun meski begitu, Titin Prialianti menilai hal ini menunjukkan adanya kemajuan. Sebab menurut Titin Prialianti, dirinya sudah menghadap ke Komnas HAM sejak tanggal 13 September 2016. Dalam surat itu, kata Titin, dirinya menjelaskan secara rinci apa yang terjadi di tahun 2016 sejak tanggal 31 September sampai ia menghadap Komnas HAM. Soal pelanggaran kode etik yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana, kata Titin Prialianti, dirinya tidak pernah mengetahui hal itu. Sementara soal ungkapan Komnas HAM bahwa anak buah Ibtu Rudiana sudah menjalani sidang etik, dirinya tak pernah tahu. Tak hanya itu, Titin juga meragukan adanya putusan etik kepada anak buah Ibtu Rudiana di tahun 2017. Nasib oknum polisi yang menangani kasus Vina pada tahun 2016 kini di ujung tanduk. Sebelumnya, Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi agar Kapolri segera memeriksa jajaran Polres Cirebon Kota dan Polda Jabar. Jika permohonan peninjauan kembali, PK, para terpidana kasus Vina dikabulkan Mahkamah Agung, nasib mereka akan semakin miris. Apakah para oknum polisi ini akan menggantikan 7 terpidana kasus Vina Cirebon di Bui? Terkait hal ini, kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso membuka kesempatan para oknum polisi ini untuk bertobat. Oknum polisi ini bisa saja dimaafkan atau dilakukan restoratif justice, RJ, jika mereka mau menyampaikan kebenaran tentang apa yang mereka lakukan kepada para terpidana. Hal itu harus dilakukan sebelum ada putusan PK Mahkamah Agung. Dikatakan Jutek, di kasus Vina ini, kepolisian secara institusi tidak bersalah, namun oknum-oknum lah yang melakukan pelanggaran pada tahun 2016. Namun, lanjut Jutek, jika putusan PK sudah diumumkan dan permohonan dikabulkan Mahkamah Agung, maka sudah tidak ada lagi restoratif justice.
Sudah lama diminta perhatiannya, barulah kini Komnas HAM menyatakan bahwa ada pelanggaran HAM yang dilakukan anak buah Ibtu Rudian pada terpidana kasus kematian Vina dan Eki. Pernyataan yang dinilai terlambat karena terpidana kini tinggal menunggu waktu saja untuk putusan sidang peninjauan kembali, PK. Dan tentu saja pernyataan Komnas HAM tersebut dinilai sudah tak banyak gunanya lagi. Jika saja sejak awal di tahun 2026 Komnas HAM merespon apa yang dikeluhkan terpidana, tentu saja lain ceritanya kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menanggapi pengungkapan Komnas HAM terkait adanya pelanggaran yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Menurut Titin Prialianti, pengungkapan itu sudah terlambat dilakukan oleh Komnas HAM. Apalagi saat ini para terpidana kasus Vina tinggal menunggu putusan hasil peninjauan kembali, PK. Namun meski begitu, Titin Prialianti menilai hal ini menunjukkan adanya kemajuan. Walaupun sudah sangat terlambat, tapi buat saya ini kemajuan, jati diri Komnas HAM sudah mulai kelihatan, kata Titin Prialianti dikutip dari YouTube Nusantara TV, Jumat, tanggal 18 November tahun 2024. Sebab menurut Titin Prialianti, dirinya sudah menghadap ke Komnas HAM sejak tanggal 13 September tahun 2016. Saya menghadap Komnas HAM, kemudian juga memaparkan apa yang terjadi, karena dalam surat yang saya kirimkan ada 9 item, kata Titin Prialianti. Dalam surat itu, kata Titin, dirinya menjelaskan secara rinci apa yang terjadi di tahun 2016 sejak tanggal 31 September sampai ia menghadap Komnas HAM. Tanggal 22 Mei 2024, saya dipanggil kembali. Komnas HAM ternyata masih memegang berkas saya, itu setelah viral, jelas Titin. Soal pelanggaran kode etik yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana, kata Titin Prialianti, dirinya tidak pernah mengetahui hal itu. Titin hanya tahu ada anggota yang sudah dihukum terkait kasus Vina Cirebon. Hal itu pun baru diketahui Titin Prialianti setelah penangkapan Peggy Setiawan. Saat itu salah satu anggota bilang sudah ada hukuman bagi anggota. Iya saya bilang, tapi yang dihukum bukan anggota yang melakukan penganiayaan seperti yang saya laporkan, jelas Titin. Rupanya anggota yang dihukum itu adalah polisi lalu lintas yang melakukan olah TKP penemuan Vina dan Eki di flyover Talun. Tapi yang dihukum adalah yang telah menyatakan bahwa 2016 itu adalah kecelakaan lalu lintas, dan dianggap salah menafsirkan peristiwanya. Kan yang dihukum dari Polsek Talun, beber Titi. Sementara soal ungkapan Komnas HAM bahwa anak buah Ibtu Rudiana sudah menjalani sidang etik, dirinya tak pernah tahu. Terkait kode etik yang penganiayaan, saya justru tidak dengar itu. Yang saya dengar tahun 2017 yang dihukum itu yang melakukan olah TKP kecelakaan, kata dia lagi. Tak hanya itu, Titin juga meragukan adanya putusan etik kepada anak buah Ibtu Rudiana di tahun 2017. Agak sanksi, ungkapnya. Kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menanggapi pengungkapan Komnas HAM terkait adanya pelanggaran yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Menurut Titin Prialianti, pengungkapan itu sudah terlambat dilakukan oleh Komnas HAM. Apalagi saat ini para terpidana kasus Vina tinggal menunggu putusan hasil peninjauan kembali, PK. Namun meski begitu, Titin Prialianti menilai hal ini menunjukkan adanya kemajuan. Sebab menurut Titin Prialianti, dirinya sudah menghadap ke Komnas HAM sejak tanggal 13 September 2016. Sementara itu, Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing mengatakan, Titin Prialianti bisa meminta secara resmi ke Polresta Cirebon soal putusan etik tahun 2017. Ia pun meyakini berdasarkan penelusurannya, dipastikan ada 3 anggota yang sudah menjalani sidang etik. Ada 2 dari unit narkoba, kemudian tahti atau petugas lapas. Ketiganya bahkan dinyatakan melakukan pelanggaran di kasus Vina Cirebon. 2 diantaranya adalah anak buah Ibtu Rudiana. Uli menuturkan, berdasarkan sidang etik bidang propam saat itu ada pemukulan dari anggota kepada terpidana kasus Vina. Pelanggaran itu, kata dia, terkait penangkapan para terpidana kemudian tidak adanya pendampingan dari pengacara. Selain itu, adanya penganiayaan di dalam tahanan oleh petugas lapas. Ia juga mengatakan kalau ketiga anggota itu sudah diberi sanksi teguran tertulis. Nasib oknum polisi yang menangani kasus Vina Cirebon pada tahun 2016 kini di ujung tanduk, setelah Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi agar Kapolri segera memeriksa jajaran Polres Cirebon Kota dan Polda Jabar. Nasib mereka akan semakin miris jika permohonan peninjauan kembali atau PK yang diajukan terpidana kasus Vina Cirebon dikabulkan Mahkamah Agung. Akankah para oknum polisi ini menggantikan 7 terpidana kasus Vina Cirebon di Bui?
Terkait hal ini, kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso membuka kesempatan para oknum polisi ini untuk bertobat. Oknum polisi ini bisa saja dimaafkan atau dilakukan restoratif justice, jika mereka mau menyampaikan kebenaran tentang apa yang mereka lakukan kepada para terpidana. Hal itu harus dilakukan sebelum ada putusan PK Mahkamah Agung. Dikatakan Jutek, di kasus Vina ini, kepolisian secara institusi tidak bersalah, namun oknum-oknumlah yang melakukan pelanggaran pada tahun 2016. Namun, lanjut Jutek, jika putusan PK sudah diumumkan dan permohonan dikabulkan Mahkamah Agung, maka sudah tidak ada lagi restoratif justice. Jutek menyebut jika oknum tidak tobat, maka pintu restoratif justice tertutup, pihaknya akan tegak lurus menegakkan hukum yang berlaku. Sudah lama diminta perhatiannya. Barulah kini Komnas HAM menyatakan bahwa ada pelanggaran HAM yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana pada terpidana kasus kematian Vina dan Eki. Pernyataan yang dinilai terlambat karena terpidana kini tinggal menunggu waktu saja untuk putusan sidang peninjauan kembali atau PK. Dan tentu saja pernyataan Komnas HAM tersebut dinilai sudah tak banyak gunanya lagi. Jika saja sejak awal di tahun 2016 Komnas HAM merespon apa yang dikeluhkan terpidana, tentu saja lain ceritanya. Kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menanggapi pengungkapan Komnas HAM terkait adanya pelanggaran yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Menurut Titin Prialianti, pengungkapan itu sudah terlambat dilakukan oleh Komnas HAM. Apalagi saat ini para terpidana kasus Vina tinggal menunggu putusan hasil peninjauan kembali atau PK. Namun meski begitu, Titin Prialianti menilai hal ini menunjukkan adanya kemajuan. Sebab menurut Titin Prialianti, dirinya sudah menghadap ke Komnas HAM sejak tanggal 13 September 2016. Dalam surat itu, kata Titin, dirinya menjelaskan secara rinci apa yang terjadi di tahun 2016 sejak tanggal 31 September sampai ia menghadap Komnas HAM. Soal pelanggaran kode etik yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana, kata Titin Prialianti, dirinya tidak pernah mengetahui hal itu. Titin hanya tahu ada anggota yang sudah dihukum terkait kasus Vina Cirebon. Hal itu pun baru diketahui Titin Prialianti setelah penangkapan Pegi Setiawan. Rupanya anggota yang dihukum itu adalah polisi lalu lintas yang melakukan olah TKP penemuan Vina dan Eki di flyover Talun. Sementara soal ungkapan Komnas HAM bahwa anak buah Ibtu Rudiana sudah menjalani sidang etik, dirinya tak pernah tahu. Komnas HAM baru-baru ini mengungkap adanya pelanggaran yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Titin Prialianti, kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman bereaksi dan memberikan sindiran menohok kepada Komnas HAM tersebut. Dikatakan Titin, pengungkapan pelanggaran itu sudah terlambat dilakukan oleh Komnas HAM. Apalagi saat ini para terpidana kasus Vina tinggal menunggu putusan hasil peninjauan kembali, PK. Namun meski begitu, Titin Prialianti menilai hal ini menunjukkan adanya kemajuan. Sebab menurut Titin Prialianti, dirinya sudah menghadap ke Komnas HAM sejak tanggal 13 September 2016. Dalam surat itu, kata Titin, dirinya menjelaskan secara rinci apa yang terjadi di tahun 2016 sejak tanggal 31 September sampai ia menghadap Komnas HAM. Soal pelanggaran kode etik yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana, kata Titin Prialianti, dirinya tidak pernah mengetahui hal itu. Sementara soal ungkapan Komnas HAM bahwa anak buah Ibtu Rudiana sudah menjalani sidang etik, dirinya tak pernah tahu. Tak hanya itu, Titin juga meragukan adanya putusan etik kepada anak buah Ibtu Rudiana di tahun 2017. Nasib oknum polisi yang menangani kasus Vina pada tahun 2016 kini di ujung tanduk. Sebelumnya, Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi agar Kapolri segera memeriksa jajaran Polres Cirebon Kota dan Polda Jabar. Jika permohonan peninjauan kembali, PK, para terpidana kasus Vina dikabulkan Mahkamah Agung, nasib mereka akan semakin miris. Apakah para oknum polisi ini akan menggantikan 7 terpidana kasus Vina Cirebon di Bui? Terkait hal ini, kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso membuka kesempatan para oknum polisi ini untuk bertobat. Oknum polisi ini bisa saja dimaafkan atau dilakukan restoratif justice, RJ, jika mereka mau menyampaikan kebenaran tentang apa yang mereka lakukan kepada para terpidana. Hal itu harus dilakukan sebelum ada putusan PK Mahkamah Agung. Dikatakan Jutek, di kasus Vina ini, kepolisian secara institusi tidak bersalah, namun oknum-oknumlah yang melakukan pelanggaran pada tahun 2016. Namun, lanjut Jutek, jika putusan PK sudah diumumkan dan permohonan dikabulkan Mahkamah Agung, maka sudah tidak ada lagi restoratif justice.
Sudah lama diminta perhatiannya, barulah kini Komnas HAM menyatakan bahwa ada pelanggaran HAM yang dilakukan anak buah Ibtu Rudian pada terpidana kasus kematian Vina dan Eki. Pernyataan yang dinilai terlambat karena terpidana kini tinggal menunggu waktu saja untuk putusan sidang peninjauan kembali, PK. Dan tentu saja pernyataan Komnas HAM tersebut dinilai sudah tak banyak gunanya lagi. Jika saja sejak awal di tahun 2026 Komnas HAM merespon apa yang dikeluhkan terpidana, tentu saja lain ceritanya kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menanggapi pengungkapan Komnas HAM terkait adanya pelanggaran yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Menurut Titin Prialianti, pengungkapan itu sudah terlambat dilakukan oleh Komnas HAM. Apalagi saat ini para terpidana kasus Vina tinggal menunggu putusan hasil peninjauan kembali, PK. Namun meski begitu, Titin Prialianti menilai hal ini menunjukkan adanya kemajuan. Walaupun sudah sangat terlambat, tapi buat saya ini kemajuan, jati diri Komnas HAM sudah mulai kelihatan, kata Titin Prialianti dikutip dari YouTube Nusantara TV, Jumat, tanggal 18 November tahun 2024. Sebab menurut Titin Prialianti, dirinya sudah menghadap ke Komnas HAM sejak tanggal 13 September tahun 2016. Saya menghadap Komnas HAM, kemudian juga memaparkan apa yang terjadi, karena dalam surat yang saya kirimkan ada 9 item, kata Titin Prialianti. Dalam surat itu, kata Titin, dirinya menjelaskan secara rinci apa yang terjadi di tahun 2016 sejak tanggal 31 September sampai ia menghadap Komnas HAM. Tanggal 22 Mei 2024, saya dipanggil kembali. Komnas HAM ternyata masih memegang berkas saya, itu setelah viral, jelas Titin. Soal pelanggaran kode etik yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana, kata Titin Prialianti, dirinya tidak pernah mengetahui hal itu. Titin hanya tahu ada anggota yang sudah dihukum terkait kasus Vina Cirebon. Hal itu pun baru diketahui Titin Prialianti setelah penangkapan Peggy Setiawan. Saat itu salah satu anggota bilang sudah ada hukuman bagi anggota. Iya, saya bilang, tapi yang dihukum bukan anggota yang melakukan penganiayaan seperti yang saya laporkan, jelas Titin. Rupanya anggota yang dihukum itu adalah polisi lalu lintas yang melakukan olah TKP penemuan Vina dan Eki di flyover Talun. Tapi yang dihukum adalah yang telah menyatakan bahwa 2016 itu adalah kecelakaan lalu lintas, dan dianggap salah menafsirkan peristiwanya. Kan yang dihukum dari Polsek Talun, beber Titi. Sementara soal ungkapan Komnas HAM bahwa anak buah Ibtu Rudiana sudah menjalani sidang etik, dirinya tak pernah tahu. Terkait kode etik yang penganiayaan, saya justru tidak dengar itu. Yang saya dengar tahun 2017 yang dihukum itu yang melakukan olah TKP kecelakaan, kata dia lagi. Tak hanya itu, Titin juga meragukan adanya putusan etik kepada anak buah Ibtu Rudiana di tahun 2017. Agak sanksi, ungkapnya. Kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menanggapi pengungkapan Komnas HAM terkait adanya pelanggaran yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Menurut Titin Prialianti, pengungkapan itu sudah terlambat dilakukan oleh Komnas HAM. Apalagi saat ini para terpidana kasus Vina tinggal menunggu putusan hasil peninjauan kembali, PK. Namun meski begitu, Titin Prialianti menilai hal ini menunjukkan adanya kemajuan. Sebab menurut Titin Prialianti, dirinya sudah menghadap ke Komnas HAM sejak tanggal 13 September 2016. Sementara itu, Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing mengatakan, Titin Prialianti bisa meminta secara resmi ke Polresta Cirebon soal putusan etik tahun 2017. Ia pun meyakini berdasarkan penelusurannya, dipastikan ada 3 anggota yang sudah menjalani sidang etik. Ada 2 dari unit narkoba, kemudian tahti atau petugas lapas. Ketiganya bahkan dinyatakan melakukan pelanggaran di kasus Vina Cirebon. 2 diantaranya adalah anak buah Ibtu Rudiana. Uli menuturkan, berdasarkan sidang etik bidang propam saat itu ada pemukulan dari anggota kepada terpidana kasus Vina. Pelanggaran itu, kata dia, terkait penangkapan para terpidana kemudian tidak adanya pendampingan dari pengacara. Selain itu, adanya penganiayaan di dalam tahanan oleh petugas lapas. Ia juga mengatakan kalau ketiga anggota itu sudah diberi sanksi teguran tertulis. Nasib oknum polisi yang menangani kasus Vina Cirebon pada tahun 2016 kini di ujung tanduk, setelah Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi agar Kapolri segera memeriksa jajaran Polres Cirebon Kota dan Polda Jabar. Nasib mereka akan semakin miris jika permohonan peninjauan kembali atau PK yang diajukan terpidana kasus Vina Cirebon dikabulkan Mahkamah Agung. Akankah para oknum polisi ini menggantikan 7 terpidana kasus Vina Cirebon di Bui?
Terkait hal ini, kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso membuka kesempatan para oknum polisi ini untuk bertobat. Oknum polisi ini bisa saja dimaafkan atau dilakukan restoratif justice, jika mereka mau menyampaikan kebenaran tentang apa yang mereka lakukan kepada para terpidana. Hal itu harus dilakukan sebelum ada putusan PK Mahkamah Agung. Dikatakan Jutek, di kasus Vina ini, kepolisian secara institusi tidak bersalah, namun oknum-oknumlah yang melakukan pelanggaran pada tahun 2016. Namun, lanjut Jutek, jika putusan PK sudah diumumkan dan permohonan dikabulkan Mahkamah Agung, maka sudah tidak ada lagi restoratif justice. Jutek menyebut jika oknum tidak tobat, maka pintu restoratif justice tertutup, pihaknya akan tegak lurus menegakkan hukum yang berlaku. Sudah lama diminta perhatiannya. Barulah kini Komnas HAM menyatakan bahwa ada pelanggaran HAM yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana pada terpidana kasus kematian Vina dan Eki. Pernyataan yang dinilai terlambat karena terpidana kini tinggal menunggu waktu saja untuk putusan sidang peninjauan kembali atau PK. Dan tentu saja pernyataan Komnas HAM tersebut dinilai sudah tak banyak gunanya lagi. Jika saja sejak awal di tahun 2016 Komnas HAM merespon apa yang dikeluhkan terpidana, tentu saja lain ceritanya. Kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menanggapi pengungkapan Komnas HAM terkait adanya pelanggaran yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Menurut Titin Prialianti, pengungkapan itu sudah terlambat dilakukan oleh Komnas HAM. Apalagi saat ini para terpidana kasus Vina tinggal menunggu putusan hasil peninjauan kembali atau PK. Namun meski begitu, Titin Prialianti menilai hal ini menunjukkan adanya kemajuan. Sebab menurut Titin Prialianti, dirinya sudah menghadap ke Komnas HAM sejak tanggal 13 September 2016. Dalam surat itu, kata Titin, dirinya menjelaskan secara rinci apa yang terjadi di tahun 2016 sejak tanggal 31 September sampai ia menghadap Komnas HAM. Soal pelanggaran kode etik yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana, kata Titin Prialianti, dirinya tidak pernah mengetahui hal itu. Titin hanya tahu ada anggota yang sudah dihukum terkait kasus Vina Cirebon. Hal itu pun baru diketahui Titin Prialianti setelah penangkapan Pegi Setiawan. Rupanya anggota yang dihukum itu adalah polisi lalu lintas yang melakukan olah TKP penemuan Vina dan Eki di flyover Talun. Sementara soal ungkapan Komnas HAM bahwa anak buah Ibtu Rudiana sudah menjalani sidang etik, dirinya tak pernah tahu. Komnas HAM baru-baru ini mengungkap adanya pelanggaran yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Titin Prialianti, kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman bereaksi dan memberikan sindiran menohok kepada Komnas HAM tersebut. Dikatakan Titin, pengungkapan pelanggaran itu sudah terlambat dilakukan oleh Komnas HAM. Apalagi saat ini para terpidana kasus Vina tinggal menunggu putusan hasil peninjauan kembali, PK. Namun meski begitu, Titin Prialianti menilai hal ini menunjukkan adanya kemajuan. Sebab menurut Titin Prialianti, dirinya sudah menghadap ke Komnas HAM sejak tanggal 13 September 2016. Dalam surat itu, kata Titin, dirinya menjelaskan secara rinci apa yang terjadi di tahun 2016 sejak tanggal 31 September sampai ia menghadap Komnas HAM. Soal pelanggaran kode etik yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana, kata Titin Prialianti, dirinya tidak pernah mengetahui hal itu. Sementara soal ungkapan Komnas HAM bahwa anak buah Ibtu Rudiana sudah menjalani sidang etik, dirinya tak pernah tahu. Tak hanya itu, Titin juga meragukan adanya putusan etik kepada anak buah Ibtu Rudiana di tahun 2017. Nasib oknum polisi yang menangani kasus Vina pada tahun 2016 kini di ujung tanduk. Sebelumnya, Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi agar Kapolri segera memeriksa jajaran Polres Cirebon Kota dan Polda Jabar. Jika permohonan peninjauan kembali, PK, para terpidana kasus Vina dikabulkan Mahkamah Agung, nasib mereka akan semakin miris. Apakah para oknum polisi ini akan menggantikan 7 terpidana kasus Vina Cirebon di Bui? Terkait hal ini, kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso membuka kesempatan para oknum polisi ini untuk bertobat. Oknum polisi ini bisa saja dimaafkan atau dilakukan restoratif justice, RJ, jika mereka mau menyampaikan kebenaran tentang apa yang mereka lakukan kepada para terpidana. Hal itu harus dilakukan sebelum ada putusan PK Mahkamah Agung. Dikatakan Jutek, di kasus Vina ini, kepolisian secara institusi tidak bersalah, namun oknum-oknumlah yang melakukan pelanggaran pada tahun 2016. Namun, lanjut Jutek, jika putusan PK sudah diumumkan dan permohonan dikabulkan Mahkamah Agung, maka sudah tidak ada lagi restoratif justice.
Sudah lama diminta perhatiannya, barulah kini Komnas HAM menyatakan bahwa ada pelanggaran HAM yang dilakukan anak buah Ibtu Rudian pada terpidana kasus kematian Vina dan Eki. Pernyataan yang dinilai terlambat karena terpidana kini tinggal menunggu waktu saja untuk putusan sidang peninjauan kembali, PK. Dan tentu saja pernyataan Komnas HAM tersebut dinilai sudah tak banyak gunanya lagi. Jika saja sejak awal di tahun 2026 Komnas HAM merespon apa yang dikeluhkan terpidana, tentu saja lain ceritanya kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menanggapi pengungkapan Komnas HAM terkait adanya pelanggaran yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Menurut Titin Prialianti, pengungkapan itu sudah terlambat dilakukan oleh Komnas HAM. Apalagi saat ini para terpidana kasus Vina tinggal menunggu putusan hasil peninjauan kembali, PK. Namun meski begitu, Titin Prialianti menilai hal ini menunjukkan adanya kemajuan. Walaupun sudah sangat terlambat, tapi buat saya ini kemajuan. Jati diri Komnas HAM sudah mulai kelihatan, kata Titin Prialianti dikutip dari YouTube Nusantara TV, Jumat, tanggal 18 November tahun 2024. Sebab menurut Titin Prialianti, dirinya sudah menghadap ke Komnas HAM sejak tanggal 13 September tahun 2016. Saya menghadap Komnas HAM, kemudian juga memaparkan apa yang terjadi, karena dalam surat yang saya kirimkan ada 9 item, kata Titin Prialianti. Dalam surat itu, kata Titin, dirinya menjelaskan secara rinci apa yang terjadi di tahun 2016 sejak tanggal 31 September sampai ia menghadap Komnas HAM. Tanggal 22 Mei 2024, saya dipanggil kembali. Komnas HAM ternyata masih memegang berkas saya, itu setelah viral, jelas Titin. Soal pelanggaran kode etik yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana, kata Titin Prialianti, dirinya tidak pernah mengetahui hal itu. Titin hanya tahu ada anggota yang sudah dihukum terkait kasus Vina Cirebon. Hal itu pun baru diketahui Titin Prialianti setelah penangkapan Peggy Setiawan. Saat itu salah satu anggota bilang sudah ada hukuman bagi anggota. Iya saya bilang, tapi yang dihukum bukan anggota yang melakukan penganiayaan seperti yang saya laporkan, jelas Titin. Rupanya anggota yang dihukum itu adalah polisi lalu lintas yang melakukan olah TKP penemuan Vina dan Eki di flyover Talun. Tapi yang dihukum adalah yang telah menyatakan bahwa 2016 itu adalah kecelakaan lalu lintas, dan dianggap salah menafsirkan peristiwanya. Kan yang dihukum dari Polsek Talun, beber Titi. Sementara soal ungkapan Komnas HAM bahwa anak buah Ibtu Rudiana sudah menjalani sidang etik, dirinya tak pernah tahu. Terkait kode etik yang penganiayaan, saya justru tidak dengar itu. Yang saya dengar tahun 2017 yang dihukum itu yang melakukan olah TKP kecelakaan, kata dia lagi. Tak hanya itu, Titin juga meragukan adanya putusan etik kepada anak buah Ibtu Rudiana di tahun 2017. Agak sanksi, ungkapnya. Kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menanggapi pengungkapan Komnas HAM terkait adanya pelanggaran yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Menurut Titin Prialianti, pengungkapan itu sudah terlambat dilakukan oleh Komnas HAM. Apalagi saat ini para terpidana kasus Vina tinggal menunggu putusan hasil peninjauan kembali, PK. Namun meski begitu, Titin Prialianti menilai hal ini menunjukkan adanya kemajuan. Sebab menurut Titin Prialianti, dirinya sudah menghadap ke Komnas HAM sejak tanggal 13 September 2016. Sementara itu, Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing mengatakan, Titin Prialianti bisa meminta secara resmi ke Polresta Cirebon soal putusan etik tahun 2017. Ia pun meyakini berdasarkan penelusurannya, dipastikan ada 3 anggota yang sudah menjalani sidang etik. Ada 2 dari unit narkoba, kemudian tahti atau petugas lapas. Ketiganya bahkan dinyatakan melakukan pelanggaran di kasus Vina Cirebon. 2 diantaranya adalah anak buah Ibtu Rudiana. Uli menuturkan, berdasarkan sidang etik bidang propam saat itu ada pemukulan dari anggota kepada terpidana kasus Vina. Pelanggaran itu, kata dia, terkait penangkapan para terpidana kemudian tidak adanya pendampingan dari pengacara. Selain itu, adanya penganiayaan di dalam tahanan oleh petugas lapas. Ia juga mengatakan kalau ketiga anggota itu sudah diberi sanksi teguran tertulis. Nasib oknum polisi yang menangani kasus Vina Cirebon pada tahun 2016 kini di ujung tanduk, setelah Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi agar Kapolri segera memeriksa jajaran Polres Cirebon Kota dan Polda Jabar. Nasib mereka akan semakin miris jika permohonan peninjauan kembali atau PK yang diajukan terpidana kasus Vina Cirebon dikabulkan Mahkamah Agung. Akankah para oknum polisi ini menggantikan 7 terpidana kasus Vina Cirebon di Bui?
Terkait hal ini, kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso membuka kesempatan para oknum polisi ini untuk bertobat. Oknum polisi ini bisa saja dimaafkan atau dilakukan restoratif justice, jika mereka mau menyampaikan kebenaran tentang apa yang mereka lakukan kepada para terpidana. Hal itu harus dilakukan sebelum ada putusan PK Mahkamah Agung. Dikatakan Jutek, di kasus Vina ini, kepolisian secara institusi tidak bersalah, namun oknum-oknumlah yang melakukan pelanggaran pada tahun 2016. Namun, lanjut Jutek, jika putusan PK sudah diumumkan dan permohonan dikabulkan Mahkamah Agung, maka sudah tidak ada lagi restoratif justice. Jutek menyebut jika oknum tidak tobat, maka pintu restoratif justice tertutup, pihaknya akan tegak lurus menegakkan hukum yang berlaku. Sudah lama diminta perhatiannya. Barulah kini Komnas HAM menyatakan bahwa ada pelanggaran HAM yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana pada terpidana kasus kematian Vina dan Eki. Pernyataan yang dinilai terlambat karena terpidana kini tinggal menunggu waktu saja untuk putusan sidang peninjauan kembali atau PK. Dan tentu saja pernyataan Komnas HAM tersebut dinilai sudah tak banyak gunanya lagi. Jika saja sejak awal di tahun 2016 Komnas HAM merespon apa yang dikeluhkan terpidana, tentu saja lain ceritanya. Kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menanggapi pengungkapan Komnas HAM terkait adanya pelanggaran yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Menurut Titin Prialianti, pengungkapan itu sudah terlambat dilakukan oleh Komnas HAM. Apalagi saat ini para terpidana kasus Vina tinggal menunggu putusan hasil peninjauan kembali atau PK. Namun meski begitu, Titin Prialianti menilai hal ini menunjukkan adanya kemajuan. Sebab menurut Titin Prialianti, dirinya sudah menghadap ke Komnas HAM sejak tanggal 13 September 2016. Dalam surat itu, kata Titin, dirinya menjelaskan secara rinci apa yang terjadi di tahun 2016 sejak tanggal 31 September sampai ia menghadap Komnas HAM. Soal pelanggaran kode etik yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana, kata Titin Prialianti, dirinya tidak pernah mengetahui hal itu. Titin hanya tahu ada anggota yang sudah dihukum terkait kasus Vina Cirebon. Hal itu pun baru diketahui Titin Prialianti setelah penangkapan Pegi Setiawan. Rupanya anggota yang dihukum itu adalah polisi lalu lintas yang melakukan olah TKP penemuan Vina dan Eki di flyover Talun. Sementara soal ungkapan Komnas HAM bahwa anak buah Ibtu Rudiana sudah menjalani sidang etik, dirinya tak pernah tahu. Komnas HAM baru-baru ini mengungkap adanya pelanggaran yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Titin Prialianti, kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman bereaksi dan memberikan sindiran menohok kepada Komnas HAM tersebut. Dikatakan Titin, pengungkapan pelanggaran itu sudah terlambat dilakukan oleh Komnas HAM. Apalagi saat ini para terpidana kasus Vina tinggal menunggu putusan hasil peninjauan kembali, PK. Namun meski begitu, Titin Prialianti menilai hal ini menunjukkan adanya kemajuan. Sebab menurut Titin Prialianti, dirinya sudah menghadap ke Komnas HAM sejak tanggal 13 September 2016. Dalam surat itu, kata Titin, dirinya menjelaskan secara rinci apa yang terjadi di tahun 2016 sejak tanggal 31 September sampai ia menghadap Komnas HAM. Soal pelanggaran kode etik yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana, kata Titin Prialianti, dirinya tidak pernah mengetahui hal itu. Sementara soal ungkapan Komnas HAM bahwa anak buah Ibtu Rudiana sudah menjalani sidang etik, dirinya tak pernah tahu. Tak hanya itu, Titin juga meragukan adanya putusan etik kepada anak buah Ibtu Rudiana di tahun 2017. Nasib oknum polisi yang menangani kasus Vina pada tahun 2016 kini di ujung tanduk. Sebelumnya, Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi agar Kapolri segera memeriksa jajaran Polres Cirebon Kota dan Polda Jabar. Jika permohonan peninjauan kembali, PK, para terpidana kasus Vina dikabulkan Mahkamah Agung, nasib mereka akan semakin miris. Apakah para oknum polisi ini akan menggantikan 7 terpidana kasus Vina Cirebon di Bui? Terkait hal ini, kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso membuka kesempatan para oknum polisi ini untuk bertobat. Oknum polisi ini bisa saja dimaafkan atau dilakukan restoratif justice, RJ, jika mereka mau menyampaikan kebenaran tentang apa yang mereka lakukan kepada para terpidana. Hal itu harus dilakukan sebelum ada putusan PK Mahkamah Agung. Dikatakan Jutek, di kasus Vina ini, kepolisian secara institusi tidak bersalah, namun oknum-oknumlah yang melakukan pelanggaran pada tahun 2016. Namun, lanjut Jutek, jika putusan PK sudah diumumkan dan permohonan dikabulkan Mahkamah Agung, maka sudah tidak ada lagi restoratif justice.
Sudah lama diminta perhatiannya, barulah kini Komnas HAM menyatakan bahwa ada pelanggaran HAM yang dilakukan anak buah Ibtu Rudian pada terpidana kasus kematian Vina dan Eki. Pernyataan yang dinilai terlambat karena terpidana kini tinggal menunggu waktu saja untuk putusan sidang peninjauan kembali, PK. Dan tentu saja pernyataan Komnas HAM tersebut dinilai sudah tak banyak gunanya lagi. Jika saja sejak awal di tahun 2026 Komnas HAM merespon apa yang dikeluhkan terpidana, tentu saja lain ceritanya kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menanggapi pengungkapan Komnas HAM terkait adanya pelanggaran yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Menurut Titin Prialianti, pengungkapan itu sudah terlambat dilakukan oleh Komnas HAM. Apalagi saat ini para terpidana kasus Vina tinggal menunggu putusan hasil peninjauan kembali, PK. Namun meski begitu, Titin Prialianti menilai hal ini menunjukkan adanya kemajuan. Walaupun sudah sangat terlambat, tapi buat saya ini kemajuan. Jati diri Komnas HAM sudah mulai kelihatan, kata Titin Prialianti dikutip dari YouTube Nusantara TV, Jumat, tanggal 18 November tahun 2024. Sebab menurut Titin Prialianti, dirinya sudah menghadap ke Komnas HAM sejak tanggal 13 September tahun 2016. Saya menghadap Komnas HAM, kemudian juga memaparkan apa yang terjadi, karena dalam surat yang saya kirimkan ada 9 item, kata Titin Prialianti. Dalam surat itu, kata Titin, dirinya menjelaskan secara rinci apa yang terjadi di tahun 2016 sejak tanggal 31 September sampai ia menghadap Komnas HAM. Tanggal 22 Mei 2024, saya dipanggil kembali. Komnas HAM ternyata masih memegang berkas saya, itu setelah viral, jelas Titin. Soal pelanggaran kode etik yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana, kata Titin Prialianti, dirinya tidak pernah mengetahui hal itu. Titin hanya tahu ada anggota yang sudah dihukum terkait kasus Vina Cirebon. Hal itu pun baru diketahui Titin Prialianti setelah penangkapan Peggy Setiawan. Saat itu salah satu anggota bilang sudah ada hukuman bagi anggota. Iya saya bilang, tapi yang dihukum bukan anggota yang melakukan penganiayaan seperti yang saya laporkan, jelas Titin. Rupanya anggota yang dihukum itu adalah polisi lalu lintas yang melakukan olah TKP penemuan Vina dan Eki di flyover Talun. Tapi yang dihukum adalah yang telah menyatakan bahwa 2016 itu adalah kecelakaan lalu lintas, dan dianggap salah menafsirkan peristiwanya. Kan yang dihukum dari Polsek Talun, beber Titi. Sementara soal ungkapan Komnas HAM bahwa anak buah Ibtu Rudiana sudah menjalani sidang etik, dirinya tak pernah tahu. Terkait kode etik yang penganiayaan, saya justru tidak dengar itu. Yang saya dengar tahun 2017 yang dihukum itu yang melakukan olah TKP kecelakaan, kata dia lagi. Tak hanya itu, Titin juga meragukan adanya putusan etik kepada anak buah Ibtu Rudiana di tahun 2017. Agak sanksi, ungkapnya. Kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menanggapi pengungkapan Komnas HAM terkait adanya pelanggaran yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Menurut Titin Prialianti, pengungkapan itu sudah terlambat dilakukan oleh Komnas HAM. Apalagi saat ini para terpidana kasus Vina tinggal menunggu putusan hasil peninjauan kembali, PK. Namun meski begitu, Titin Prialianti menilai hal ini menunjukkan adanya kemajuan. Sebab menurut Titin Prialianti, dirinya sudah menghadap ke Komnas HAM sejak tanggal 13 September 2016. Sementara itu, Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing mengatakan, Titin Prialianti bisa meminta secara resmi ke Polresta Cirebon soal putusan etik tahun 2017. Ia pun meyakini berdasarkan penelusurannya, dipastikan ada 3 anggota yang sudah menjalani sidang etik. Ada 2 dari unit narkoba, kemudian tahti atau petugas lapas. Ketiganya bahkan dinyatakan melakukan pelanggaran di kasus Vina Cirebon. 2 diantaranya adalah anak buah Ibtu Rudiana. Uli menuturkan, berdasarkan sidang etik bidang propam saat itu ada pemukulan dari anggota kepada terpidana kasus Vina. Pelanggaran itu, kata dia, terkait penangkapan para terpidana kemudian tidak adanya pendampingan dari pengacara. Selain itu, adanya penganiayaan di dalam tahanan oleh petugas lapas. Ia juga mengatakan kalau ketiga anggota itu sudah diberi sanksi teguran tertulis. Nasib oknum polisi yang menangani kasus Vina Cirebon pada tahun 2016 kini di ujung tanduk, setelah Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi agar Kapolri segera memeriksa jajaran Polres Cirebon Kota dan Polda Jabar. Nasib mereka akan semakin miris jika permohonan peninjauan kembali atau PK yang diajukan terpidana kasus Vina Cirebon dikabulkan Mahkamah Agung. Akankah para oknum polisi ini menggantikan 7 terpidana kasus Vina Cirebon di Bui?
Terkait hal ini, kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso membuka kesempatan para oknum polisi ini untuk bertobat. Oknum polisi ini bisa saja dimaafkan atau dilakukan restoratif justice, jika mereka mau menyampaikan kebenaran tentang apa yang mereka lakukan kepada para terpidana. Hal itu harus dilakukan sebelum ada putusan PK Mahkamah Agung. Dikatakan Jutek, di kasus Vina ini, kepolisian secara institusi tidak bersalah, namun oknum-oknumlah yang melakukan pelanggaran pada tahun 2016. Namun, lanjut Jutek, jika putusan PK sudah diumumkan dan permohonan dikabulkan Mahkamah Agung, maka sudah tidak ada lagi restoratif justice. Jutek menyebut jika oknum tidak tobat, maka pintu restoratif justice tertutup, pihaknya akan tegak lurus menegakkan hukum yang berlaku. Sudah lama diminta perhatiannya. Barulah kini Komnas HAM menyatakan bahwa ada pelanggaran HAM yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana pada terpidana kasus kematian Vina dan Eki. Pernyataan yang dinilai terlambat karena terpidana kini tinggal menunggu waktu saja untuk putusan sidang peninjauan kembali atau PK. Dan tentu saja pernyataan Komnas HAM tersebut dinilai sudah tak banyak gunanya lagi. Jika saja sejak awal di tahun 2016 Komnas HAM merespon apa yang dikeluhkan terpidana, tentu saja lain ceritanya. Kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menanggapi pengungkapan Komnas HAM terkait adanya pelanggaran yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Menurut Titin Prialianti, pengungkapan itu sudah terlambat dilakukan oleh Komnas HAM. Apalagi saat ini para terpidana kasus Vina tinggal menunggu putusan hasil peninjauan kembali atau PK. Namun meski begitu, Titin Prialianti menilai hal ini menunjukkan adanya kemajuan. Sebab menurut Titin Prialianti, dirinya sudah menghadap ke Komnas HAM sejak tanggal 13 September 2016. Dalam surat itu, kata Titin, dirinya menjelaskan secara rinci apa yang terjadi di tahun 2016 sejak tanggal 31 September sampai ia menghadap Komnas HAM. Soal pelanggaran kode etik yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana, kata Titin Prialianti, dirinya tidak pernah mengetahui hal itu. Titin hanya tahu ada anggota yang sudah dihukum terkait kasus Vina Cirebon. Hal itu pun baru diketahui Titin Prialianti setelah penangkapan Pegi Setiawan. Rupanya anggota yang dihukum itu adalah polisi lalu lintas yang melakukan olah TKP penemuan Vina dan Eki di flyover Talun. Sementara soal ungkapan Komnas HAM bahwa anak buah Ibtu Rudiana sudah menjalani sidang etik, dirinya tak pernah tahu. Komnas HAM baru-baru ini mengungkap adanya pelanggaran yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Titin Prialianti, kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman bereaksi dan memberikan sindiran menohok kepada Komnas HAM tersebut. Dikatakan Titin, pengungkapan pelanggaran itu sudah terlambat dilakukan oleh Komnas HAM. Apalagi saat ini para terpidana kasus Vina tinggal menunggu putusan hasil peninjauan kembali, PK. Namun meski begitu, Titin Prialianti menilai hal ini menunjukkan adanya kemajuan. Sebab menurut Titin Prialianti, dirinya sudah menghadap ke Komnas HAM sejak tanggal 13 September 2016. Dalam surat itu, kata Titin, dirinya menjelaskan secara rinci apa yang terjadi di tahun 2016 sejak tanggal 31 September sampai ia menghadap Komnas HAM. Soal pelanggaran kode etik yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana, kata Titin Prialianti, dirinya tidak pernah mengetahui hal itu. Sementara soal ungkapan Komnas HAM bahwa anak buah Ibtu Rudiana sudah menjalani sidang etik, dirinya tak pernah tahu. Tak hanya itu, Titin juga meragukan adanya putusan etik kepada anak buah Ibtu Rudiana di tahun 2017. Nasib oknum polisi yang menangani kasus Vina pada tahun 2016 kini di ujung tanduk. Sebelumnya, Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi agar Kapolri segera memeriksa jajaran Polres Cirebon Kota dan Polda Jabar. Jika permohonan peninjauan kembali, PK, para terpidana kasus Vina dikabulkan Mahkamah Agung, nasib mereka akan semakin miris. Apakah para oknum polisi ini akan menggantikan 7 terpidana kasus Vina Cirebon di Bui? Terkait hal ini, kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso membuka kesempatan para oknum polisi ini untuk bertobat. Oknum polisi ini bisa saja dimaafkan atau dilakukan restoratif justice, RJ, jika mereka mau menyampaikan kebenaran tentang apa yang mereka lakukan kepada para terpidana. Hal itu harus dilakukan sebelum ada putusan PK Mahkamah Agung. Dikatakan Jutek, di kasus Vina ini, kepolisian secara institusi tidak bersalah, namun oknum-oknumlah yang melakukan pelanggaran pada tahun 2016. Namun, lanjut Jutek, jika putusan PK sudah diumumkan dan permohonan dikabulkan Mahkamah Agung, maka sudah tidak ada lagi restoratif justice.
Sudah lama diminta perhatiannya, barulah kini Komnas HAM menyatakan bahwa ada pelanggaran HAM yang dilakukan anak buah Ibtu Rudian pada terpidana kasus kematian Vina dan Eki. Pernyataan yang dinilai terlambat karena terpidana kini tinggal menunggu waktu saja untuk putusan sidang peninjauan kembali, PK. Dan tentu saja pernyataan Komnas HAM tersebut dinilai sudah tak banyak gunanya lagi. Jika saja sejak awal di tahun 2026 Komnas HAM merespon apa yang dikeluhkan terpidana, tentu saja lain ceritanya kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman. Titin Prialianti menanggapi pengungkapan Komnas HAM terkait adanya pelanggaran yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Menurut Titin Prialianti, pengungkapan itu sudah terlambat dilakukan oleh Komnas HAM. Apalagi saat ini para terpidana kasus Vina tinggal menunggu putusan hasil peninjauan kembali, PK. Namun meski begitu, Titin Prialianti menilai hal ini menunjukkan adanya kemajuan. Walaupun sudah sangat terlambat, tapi buat saya ini kemajuan. Jati diri Komnas HAM sudah mulai kelihatan, kata Titin Prialianti dikutip dari YouTube Nusantara TV, Jumat, tanggal 18 November tahun 2024. Sebab menurut Titin Prialianti, dirinya sudah menghadap ke Komnas HAM sejak tanggal 13 September tahun 2016. Saya menghadap Komnas HAM, kemudian juga memaparkan apa yang terjadi, karena dalam surat yang saya kirimkan ada 9 item, kata Titin Prialianti. Dalam surat itu, kata Titin, dirinya menjelaskan secara rinci apa yang terjadi di tahun 2016 sejak tanggal 31 September sampai ia menghadap Komnas HAM. Tanggal 22 Mei 2024, saya dipanggil kembali. Komnas HAM ternyata masih memegang berkas saya, itu setelah viral, jelas Titin. Soal pelanggaran kode etik yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana, kata Titin Prialianti, dirinya tidak pernah mengetahui hal itu. Titin hanya tahu ada anggota yang sudah dihukum terkait kasus Vina Cirebon. Hal itu pun baru diketahui Titin Prialianti setelah penangkapan Peggy Setiawan. Saat itu salah satu anggota bilang sudah ada hukuman bagi anggota. Iya saya bilang, tapi yang dihukum bukan anggota yang melakukan penganiayaan seperti yang saya laporkan, jelas Titin. Rupanya anggota yang dihukum itu adalah polisi lalu lintas yang melakukan olah TKP penemuan Vina dan Eki di flyover Talun. Tapi yang dihukum adalah yang telah menyatakan bahwa 2016 itu adalah kecelakaan lalu lintas, dan dianggap salah menafsirkan peristiwanya. Kan yang dihukum dari Polsek Talun, beber Titi. Sementara soal ungkapan Komnas HAM bahwa anak buah Ibtu Rudiana sudah menjalani sidang etik, dirinya tak pernah tahu. Terkait kode etik yang penganiayaan, saya justru tidak dengar itu. Yang saya dengar tahun 2017 yang dihukum itu yang melakukan olah TKP kecelakaan, kata dia lagi. Tak hanya itu, Titin juga meragukan adanya putusan etik kepada anak buah Ibtu Rudiana di tahun 2017. Agak sanksi, ungkapnya. Kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menanggapi pengungkapan Komnas HAM terkait adanya pelanggaran yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Menurut Titin Prialianti, pengungkapan itu sudah terlambat dilakukan oleh Komnas HAM. Apalagi saat ini para terpidana kasus Vina tinggal menunggu putusan hasil peninjauan kembali, PK. Namun meski begitu, Titin Prialianti menilai hal ini menunjukkan adanya kemajuan. Sebab menurut Titin Prialianti, dirinya sudah menghadap ke Komnas HAM sejak tanggal 13 September 2016. Sementara itu, Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing mengatakan, Titin Prialianti bisa meminta secara resmi ke Polresta Cirebon soal putusan etik tahun 2017. Ia pun meyakini berdasarkan penelusurannya, dipastikan ada 3 anggota yang sudah menjalani sidang etik. Ada 2 dari unit narkoba, kemudian tahti atau petugas lapas. Ketiganya bahkan dinyatakan melakukan pelanggaran di kasus Vina Cirebon. 2 diantaranya adalah anak buah Ibtu Rudiana. Uli menuturkan, berdasarkan sidang etik bidang propam saat itu ada pemukulan dari anggota kepada terpidana kasus Vina. Pelanggaran itu, kata dia, terkait penangkapan para terpidana kemudian tidak adanya pendampingan dari pengacara. Selain itu, adanya penganiayaan di dalam tahanan oleh petugas lapas. Ia juga mengatakan kalau ketiga anggota itu sudah diberi sanksi teguran tertulis. Nasib oknum polisi yang menangani kasus Vina Cirebon pada tahun 2016 kini di ujung tanduk, setelah Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi agar Kapolri segera memeriksa jajaran Polres Cirebon Kota dan Polda Jabar. Nasib mereka akan semakin miris jika permohonan peninjauan kembali atau PK yang diajukan terpidana kasus Vina Cirebon dikabulkan Mahkamah Agung. Akankah para oknum polisi ini menggantikan 7 terpidana kasus Vina Cirebon di Bui?
Terkait hal ini, kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso membuka kesempatan para oknum polisi ini untuk bertobat. Oknum polisi ini bisa saja dimaafkan atau dilakukan restoratif justice, jika mereka mau menyampaikan kebenaran tentang apa yang mereka lakukan kepada para terpidana. Hal itu harus dilakukan sebelum ada putusan PK Mahkamah Agung. Dikatakan Jutek, di kasus Vina ini, kepolisian secara institusi tidak bersalah, namun oknum-oknumlah yang melakukan pelanggaran pada tahun 2016. Namun, lanjut Jutek, jika putusan PK sudah diumumkan dan permohonan dikabulkan Mahkamah Agung, maka sudah tidak ada lagi restoratif justice. Jutek menyebut jika oknum tidak tobat, maka pintu restoratif justice tertutup, pihaknya akan tegak lurus menegakkan hukum yang berlaku. Sudah lama diminta perhatiannya. Barulah kini Komnas HAM menyatakan bahwa ada pelanggaran HAM yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana pada terpidana kasus kematian Vina dan Eki. Pernyataan yang dinilai terlambat karena terpidana kini tinggal menunggu waktu saja untuk putusan sidang peninjauan kembali atau PK. Dan tentu saja pernyataan Komnas HAM tersebut dinilai sudah tak banyak gunanya lagi. Jika saja sejak awal di tahun 2016 Komnas HAM merespon apa yang dikeluhkan terpidana, tentu saja lain ceritanya. Kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menanggapi pengungkapan Komnas HAM terkait adanya pelanggaran yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Menurut Titin Prialianti, pengungkapan itu sudah terlambat dilakukan oleh Komnas HAM. Apalagi saat ini para terpidana kasus Vina tinggal menunggu putusan hasil peninjauan kembali atau PK. Namun meski begitu, Titin Prialianti menilai hal ini menunjukkan adanya kemajuan. Sebab menurut Titin Prialianti, dirinya sudah menghadap ke Komnas HAM sejak tanggal 13 September 2016. Dalam surat itu, kata Titin, dirinya menjelaskan secara rinci apa yang terjadi di tahun 2016 sejak tanggal 31 September sampai ia menghadap Komnas HAM. Soal pelanggaran kode etik yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana, kata Titin Prialianti, dirinya tidak pernah mengetahui hal itu. Titin hanya tahu ada anggota yang sudah dihukum terkait kasus Vina Cirebon. Hal itu pun baru diketahui Titin Prialianti setelah penangkapan Pegi Setiawan. Rupanya anggota yang dihukum itu adalah polisi lalu lintas yang melakukan olah TKP penemuan Vina dan Eki di flyover Talun. Sementara soal ungkapan Komnas HAM bahwa anak buah Ibtu Rudiana sudah menjalani sidang etik, dirinya tak pernah tahu. Komnas HAM baru-baru ini mengungkap adanya pelanggaran yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Titin Prialianti, kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman bereaksi dan memberikan sindiran menohok kepada Komnas HAM tersebut. Dikatakan Titin, pengungkapan pelanggaran itu sudah terlambat dilakukan oleh Komnas HAM. Apalagi saat ini para terpidana kasus Vina tinggal menunggu putusan hasil peninjauan kembali, PK. Namun meski begitu, Titin Prialianti menilai hal ini menunjukkan adanya kemajuan. Sebab menurut Titin Prialianti, dirinya sudah menghadap ke Komnas HAM sejak tanggal 13 September 2016. Dalam surat itu, kata Titin, dirinya menjelaskan secara rinci apa yang terjadi di tahun 2016 sejak tanggal 31 September sampai ia menghadap Komnas HAM. Soal pelanggaran kode etik yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana, kata Titin Prialianti, dirinya tidak pernah mengetahui hal itu. Sementara soal ungkapan Komnas HAM bahwa anak buah Ibtu Rudiana sudah menjalani sidang etik, dirinya tak pernah tahu. Tak hanya itu, Titin juga meragukan adanya putusan etik kepada anak buah Ibtu Rudiana di tahun 2017. Nasib oknum polisi yang menangani kasus Vina pada tahun 2016 kini di ujung tanduk. Sebelumnya, Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi agar Kapolri segera memeriksa jajaran Polres Cirebon Kota dan Polda Jabar. Jika permohonan peninjauan kembali, PK, para terpidana kasus Vina dikabulkan Mahkamah Agung, nasib mereka akan semakin miris. Apakah para oknum polisi ini akan menggantikan 7 terpidana kasus Vina Cirebon di Bui? Terkait hal ini, kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso membuka kesempatan para oknum polisi ini untuk bertobat. Oknum polisi ini bisa saja dimaafkan atau dilakukan restoratif justice, RJ, jika mereka mau menyampaikan kebenaran tentang apa yang mereka lakukan kepada para terpidana. Hal itu harus dilakukan sebelum ada putusan PK Mahkamah Agung. Dikatakan Jutek, di kasus Vina ini, kepolisian secara institusi tidak bersalah, namun oknum-oknumlah yang melakukan pelanggaran pada tahun 2016. Namun, lanjut Jutek, jika putusan PK sudah diumumkan dan permohonan dikabulkan Mahkamah Agung, maka sudah tidak ada lagi restoratif justice.
Sudah lama diminta perhatiannya, barulah kini Komnas HAM menyatakan bahwa ada pelanggaran HAM yang dilakukan anak buah Ibtu Rudian pada terpidana kasus kematian Vina dan Eki. Pernyataan yang dinilai terlambat karena terpidana kini tinggal menunggu waktu saja untuk putusan sidang peninjauan kembali, PK. Dan tentu saja pernyataan Komnas HAM tersebut dinilai sudah tak banyak gunanya lagi. Jika saja sejak awal di tahun 2026 Komnas HAM merespon apa yang dikeluhkan terpidana, tentu saja lain ceritanya kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman. Titin Prialianti menanggapi pengungkapan Komnas HAM terkait adanya pelanggaran yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Menurut Titin Prialianti, pengungkapan itu sudah terlambat dilakukan oleh Komnas HAM. Apalagi saat ini para terpidana kasus Vina tinggal menunggu putusan hasil peninjauan kembali, PK. Namun meski begitu, Titin Prialianti menilai hal ini menunjukkan adanya kemajuan. Walaupun sudah sangat terlambat, tapi buat saya ini kemajuan. Jati diri Komnas HAM sudah mulai kelihatan, kata Titin Prialianti dikutip dari YouTube Nusantara TV, Jumat, tanggal 18 November tahun 2024. Sebab menurut Titin Prialianti, dirinya sudah menghadap ke Komnas HAM sejak tanggal 13 September tahun 2016. Saya menghadap Komnas HAM, kemudian juga memaparkan apa yang terjadi, karena dalam surat yang saya kirimkan ada 9 item, kata Titin Prialianti. Dalam surat itu, kata Titin, dirinya menjelaskan secara rinci apa yang terjadi di tahun 2016 sejak tanggal 31 September sampai ia menghadap Komnas HAM. Tanggal 22 Mei 2024, saya dipanggil kembali. Komnas HAM ternyata masih memegang berkas saya, itu setelah viral, jelas Titin. Soal pelanggaran kode etik yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana, kata Titin Prialianti, dirinya tidak pernah mengetahui hal itu. Titin hanya tahu ada anggota yang sudah dihukum terkait kasus Vina Cirebon. Hal itu pun baru diketahui Titin Prialianti setelah penangkapan Peggy Setiawan. Saat itu salah satu anggota bilang sudah ada hukuman bagi anggota. Iya saya bilang, tapi yang dihukum bukan anggota yang melakukan penganiayaan seperti yang saya laporkan, jelas Titin. Rupanya anggota yang dihukum itu adalah polisi lalu lintas yang melakukan olah TKP penemuan Vina dan Eki di flyover Talun. Tapi yang dihukum adalah yang telah menyatakan bahwa 2016 itu adalah kecelakaan lalu lintas, dan dianggap salah menafsirkan peristiwanya. Kan yang dihukum dari Polsek Talun, beber Titi. Sementara soal ungkapan Komnas HAM bahwa anak buah Ibtu Rudiana sudah menjalani sidang etik, dirinya tak pernah tahu. Terkait kode etik yang penganiayaan, saya justru tidak dengar itu. Yang saya dengar tahun 2017 yang dihukum itu yang melakukan olah TKP kecelakaan, kata dia lagi. Tak hanya itu, Titin juga meragukan adanya putusan etik kepada anak buah Ibtu Rudiana di tahun 2017. Agak sanksi, ungkapnya. Kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menanggapi pengungkapan Komnas HAM terkait adanya pelanggaran yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Menurut Titin Prialianti, pengungkapan itu sudah terlambat dilakukan oleh Komnas HAM. Apalagi saat ini para terpidana kasus Vina tinggal menunggu putusan hasil peninjauan kembali, PK. Namun meski begitu, Titin Prialianti menilai hal ini menunjukkan adanya kemajuan. Sebab menurut Titin Prialianti, dirinya sudah menghadap ke Komnas HAM sejak tanggal 13 September 2016. Sementara itu, Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing mengatakan, Titin Prialianti bisa meminta secara resmi ke Polresta Cirebon soal putusan etik tahun 2017. Ia pun meyakini berdasarkan penelusurannya, dipastikan ada 3 anggota yang sudah menjalani sidang etik. Ada 2 dari unit narkoba, kemudian tahti atau petugas lapas. Ketiganya bahkan dinyatakan melakukan pelanggaran di kasus Vina Cirebon. 2 diantaranya adalah anak buah Ibtu Rudiana. Uli menuturkan, berdasarkan sidang etik bidang propam saat itu ada pemukulan dari anggota kepada terpidana kasus Vina. Pelanggaran itu, kata dia, terkait penangkapan para terpidana kemudian tidak adanya pendampingan dari pengacara. Selain itu, adanya penganiayaan di dalam tahanan oleh petugas lapas. Ia juga mengatakan kalau ketiga anggota itu sudah diberi sanksi teguran tertulis. Nasib oknum polisi yang menangani kasus Vina Cirebon pada tahun 2016 kini di ujung tanduk, setelah Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi agar Kapolri segera memeriksa jajaran Polres Cirebon Kota dan Polda Jabar. Nasib mereka akan semakin miris jika permohonan peninjauan kembali atau PK yang diajukan terpidana kasus Vina Cirebon dikabulkan Mahkamah Agung. Akankah para oknum polisi ini menggantikan 7 terpidana kasus Vina Cirebon di Bui?
Terkait hal ini, kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso membuka kesempatan para oknum polisi ini untuk bertobat. Oknum polisi ini bisa saja dimaafkan atau dilakukan restoratif justice, jika mereka mau menyampaikan kebenaran tentang apa yang mereka lakukan kepada para terpidana. Hal itu harus dilakukan sebelum ada putusan PK Mahkamah Agung. Dikatakan Jutek, di kasus Vina ini, kepolisian secara institusi tidak bersalah, namun oknum-oknum lah yang melakukan pelanggaran pada tahun 2016. Namun, lanjut Jutek, jika putusan PK sudah diumumkan dan permohonan dikabulkan Mahkamah Agung, maka sudah tidak ada lagi restoratif justice. Jutek menyebut jika oknum tidak tobat, maka pintu restoratif justice tertutup, pihaknya akan tegak lurus menegakkan hukum yang berlaku. Sudah lama diminta perhatiannya. Barulah kini Komnas HAM menyatakan bahwa ada pelanggaran HAM yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana pada terpidana kasus kematian Vina dan Eki. Pernyataan yang dinilai terlambat karena terpidana kini tinggal menunggu waktu saja untuk putusan sidang peninjauan kembali atau PK. Dan tentu saja pernyataan Komnas HAM tersebut dinilai sudah tak banyak gunanya lagi. Jika saja sejak awal di tahun 2016 Komnas HAM merespon apa yang dikeluhkan terpidana, tentu saja lain ceritanya. Kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menanggapi pengungkapan Komnas HAM terkait adanya pelanggaran yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Menurut Titin Prialianti, pengungkapan itu sudah terlambat dilakukan oleh Komnas HAM. Apalagi saat ini para terpidana kasus Vina tinggal menunggu putusan hasil peninjauan kembali atau PK. Namun meski begitu, Titin Prialianti menilai hal ini menunjukkan adanya kemajuan. Sebab menurut Titin Prialianti, dirinya sudah menghadap ke Komnas HAM sejak tanggal 13 September 2016. Dalam surat itu, kata Titin, dirinya menjelaskan secara rinci apa yang terjadi di tahun 2016 sejak tanggal 31 September sampai ia menghadap Komnas HAM. Soal pelanggaran kode etik yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana, kata Titin Prialianti, dirinya tidak pernah mengetahui hal itu. Titin hanya tahu ada anggota yang sudah dihukum terkait kasus Vina Cirebon. Hal itu pun baru diketahui Titin Prialianti setelah penangkapan Pegi Setiawan. Rupanya anggota yang dihukum itu adalah polisi lalu lintas yang melakukan olah TKP penemuan Vina dan Eki di flyover Talun. Sementara soal ungkapan Komnas HAM bahwa anak buah Ibtu Rudiana sudah menjalani sidang etik, dirinya tak pernah tahu. Komnas HAM baru-baru ini mengungkap adanya pelanggaran yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Titin Prialianti, kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman bereaksi dan memberikan sindiran menohok kepada Komnas HAM tersebut. Dikatakan Titin, pengungkapan pelanggaran itu sudah terlambat dilakukan oleh Komnas HAM. Apalagi saat ini para terpidana kasus Vina tinggal menunggu putusan hasil peninjauan kembali, PK. Namun meski begitu, Titin Prialianti menilai hal ini menunjukkan adanya kemajuan. Sebab menurut Titin Prialianti, dirinya sudah menghadap ke Komnas HAM sejak tanggal 13 September 2016. Dalam surat itu, kata Titin, dirinya menjelaskan secara rinci apa yang terjadi di tahun 2016 sejak tanggal 31 September sampai ia menghadap Komnas HAM. Soal pelanggaran kode etik yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana, kata Titin Prialianti, dirinya tidak pernah mengetahui hal itu. Sementara soal ungkapan Komnas HAM bahwa anak buah Ibtu Rudiana sudah menjalani sidang etik, dirinya tak pernah tahu. Tak hanya itu, Titin juga meragukan adanya putusan etik kepada anak buah Ibtu Rudiana di tahun 2017. Nasib oknum polisi yang menangani kasus Vina pada tahun 2016 kini di ujung tanduk. Sebelumnya, Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi agar Kapolri segera memeriksa jajaran Polres Cirebon Kota dan Polda Jabar. Jika permohonan peninjauan kembali, PK, para terpidana kasus Vina dikabulkan Mahkamah Agung, nasib mereka akan semakin miris. Apakah para oknum polisi ini akan menggantikan 7 terpidana kasus Vina Cirebon di Bui? Terkait hal ini, kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina Cirebon,